Kastil Besi Hitam Bab 1041, Tahi Lalat. Setelah pembunuhan terjadi pada siang hari, pengadilan di kota Jinwu mulai bergerak. Hakim Agung kota Jinwu adalah seorang lelaki tua di keluarga Zhang yang berpengalaman dan cakap. Sebelum Zhang yang menyampaikan perintah, orang-orang yang mengetahui jadwal Zhang Ping sebelum dia meninggalkan kota telah diundang ke pengadilan kota Jinwu untuk penyelidikan atas nama membantu penyelidikan dan ditahan di pengadilan untuk sementara waktu. Setelah meninggalkan Starlight Castle, Zhang yang membawa Zhang Tai ke pengadilan. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan Zhang yang dengan prajurit tersesat bernama Xia Ping di ruangan itu. Namun, setelah keluar dari kamar, ternyata Xia Ping telah mendapat kepercayaan dari Zhang Yang karena dia bisa naik mobil yang sama dengan Zhang Yang. Agak menakjubkan, sejak dia masuk ke dalam mobil, Zhang Tai merasa pengawal setingkat ksatria di kursi depan selalu memperhatikannya. Meskipun ksatria itu tidak berbalik untuk menatapnya, Zhang Tai merasa bahwa sebagian besar kesadaran kesatrianya ada pada dirinya, tidak ada bedanya dengan berbalik untuk menatapnya. Grup bisnis Jinwu mempekerjakan dua ksatria dari Golden Rock Bank, satu ksatria bertugas sebagai pengawal Zhang Yang, yang lainnya bertanggung jawab atas keamanan basis produksi obat-obatan serbaguna. Setelah Zhang Tai dijebak dan melarikan diri, Sekte Keberuntungan Surga juga menugaskan seorang ksatria yang berpengalaman dan stabil untuk melindungi keluarga Zhang di rumah Zhang. Tanpa disadari, tiga ksatria sedang melayani keluarga Zhang. Meskipun ksatria di kursi depan sedang memusatkan perhatian pada Zhang Tai secara spiritual, Zhang Tai merasa bahwa dia belum menemukannya sama sekali. Dia hanya melihat kota Jinwu melalui jendela dengan mencondongkan kepalanya. Hari sudah gelap sementara lampu jalan di jalanan sudah menyala. Berita bahwa Zhang Ping dibunuh telah menyebar ke seluruh kota Jinwu. Rupanya, lebih banyak penjaga Jinwu yang berpatroli dan pemburu kriminal berada di jalanan. Meski berada dalam suasana yang intens, Zhang Tai masih bisa merasakan kemakmuran kota Jinwu di kedua sisi jalan. Kota Jinwu kecil namun anggun. Di kedua sisi jalan yang luas dan rapi, terdapat bangunan, villa, dan rumah bangsawan yang terencana dengan baik dan berdekatan satu sama lain. Mengingat papan nama gedung-gedung itu, Zhang Tai tahu bahwa itu semua adalah nama perusahaan dagang, perkantoran, dan hotel dengan gaya yang khas. Meski hari sudah gelap, jalanan di pusat kota masih terang benderang dan sangat riuh. Orang-orang yang lewat saling berdesak-desakan. Selain bangunan-bangunan ini, Zhang Tai sangat terkesan dengan penghijauan di pusat kota. Lebih dari separuh kota ditutupi pepohonan hijau, yang sebagian besar berupa berbagai pohon buah-buahan. Kedua sisi jalan itu berupa anak sungai. Di bawah cahaya lampu di malam hari, air jernih di sungai diselimuti uap, yang terlihat agak fantastis. Di mata bunga teratai Zhang Tai, suhu air di bawah kota Jinwu sangat tinggi. Ada sumber mata air yang kaya dan berlimpah di bawah tanah. Itu adalah sungai besar yang panas di bawah tanah. Setelah seseorang membuka sumur di kota ini, jika bertemu dengan sungai panas, maka air di sungai panas tersebut akan masuk ke dalam sumur dan menjadi mata air hangat. Aliran mata air hangat yang tersebar padat di kota ini ibarat satuan panas alami di kota ini. Di musim dingin, selama volume limpasan meningkat, suhu di kota Jinwu akan beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan suhu di luar kota. Dengan kondisi yang baik tersebut, pohon buah-buahan yang menjadi basis produksi obat serbaguna bisa memiliki hasil yang tinggi. Bahkan di musim dingin, beberapa pohon buah-buahan juga dapat ditanam di beberapa lembah dengan suhu lebih tinggi untuk mewujudkan swasembada dan kesinambungan produksi obat serbaguna tersebut. Kota Jinwu memang merupakan tempat yang sempurna bagi keluarga Zhang untuk berakar di negara Taixia demi kemakmuran. Lebih dari 10 kendaraan mengikuti kendaraan Zhang Yang. Karena Zhang Ping dibunuh, bahkan ada beberapa kendaraan lapis baja beroda di antara mereka. Armada seperti itu sangat menakjubkan di jalanan. Kemanapun armada ini tiba, armada ini akan bergerak dengan lancar melintasi kota Jinwu. Hanya setelah lebih dari 10 menit, armada telah memasuki gerbang pengadilan di kota Jinwu. Saat Zhang Tai dan Zhang Yang turun dari kendaraan, atasan pengadilan buru-buru berjalan ke arah mereka. Apakah mereka masih di sana? Zhang Yang bertanya. Kami sedang menginterogasi mereka. Atasan pengadilan menjawab dengan singkat dan segera. Pada saat yang sama, dia melirik Zhang Tai yang berdiri di sisi Zhang Yang. Meskipun dia tidak mengenal Zhang Tai mengenalnya. Zhang Tai ingat bahwa dia pernah bertemu orang ini di rumah tua keluarga Zhang. Saat itu, pria ini berada di pihak Zhang Yuanshan sebagai bawahannya. Siapkan ruang interogasi yang terisolasi. Dia akan mengatur langkah selanjutnya, Zhang Yang berkata sambil menunjuk ke arah Zhang Tai. Ini adalah, pemimpin istana memandang ke arah Zhang Tai. Dia menyelamatkan ayahku hari ini dan untuk sementara dipekerjakan olehku, dia bisa menemukan tikus tanah itu. Baik. Silakan ikuti saya akan segera mengaturnya. Orang itu membawa Zhang Tai dan Zhang Yang ke gedung pengadilan. Berapa banyak tersangka yang kamu dapatkan? Zhang Tai tiba-tiba bertanya. Totalnya 87 orang.
Setelah mengisolasi mereka secara mandiri, bawa mereka ke ruang interogasi satu demi satu. Zhang Tai mengirimkan pesanan. Apalagi yang perlu kita lakukan? Tidak ada lagi. Zhang Tai melirik Zhang Yang sebelum berkata, kami akan segera mendapatkan hasilnya. Beberapa menit kemudian, Zhang Tai duduk di ruang interogasi tersembunyi di pengadilan. Ruangan itu dikelilingi tembok besi. Ada cermin di setiap dinding. Selain itu terdapat satu meja, dua kursi dan satu lampu fluorid berwarna oranye. Zhang Yang dan atasan pengadilan sedang menunggu di ruangan lain. Sesuai aturan, interogasi harus diawasi oleh orang lain melalui cermin, termasuk percakapan. Namun, Zhang Tai meminta untuk menginterogasi dirinya sendiri. Setelah Zhang Tai duduk selama setengah menit, orang pertama dibawa masuk. Dia adalah seorang perwira muda pengawal Jinwu. Tugas tersebut mungkin telah mengetahui alasan interogasi tersebut dan menyadari bahwa proses ini tidak dapat dihindari, oleh karena itu, dia tidak berniat melawan saat dibawa masuk. Padahal, di luar imajinasinya, yang menginterogasinya adalah orang asing. Saat petugas masuk, orang yang membawanya masuk sudah menutup pintu dari luar. Zhang Tai memperhatikan mata petugas itu ketika dia mulai menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam kesadaran petugas itu. Namun petugas tidak menyadarinya sama sekali. Sebenarnya, Zhang Tai hanya perlu menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya, apakah kamu sudah membocorkan jadwal Castellan kepada orang lain hari ini? Setelah mendengar pertanyaan ini, petugas itu menjadi terkejut sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak. Bagus, kamu boleh pergi. Setelah memasuki ruangan kurang dari 10 detik, petugas sudah keluar. Dalam waktu kurang dari setengah menit, orang lain memasuki ruang interogasi. Apakah kamu sudah membocorkan jadwal Castellan kepada orang lain hari ini? Tidak. Bagus, kamu boleh pergi. Setelah keluar ruangan, orang kedua bisa langsung meninggalkan pengadilan karena hal itu menunjukkan bahwa ia telah menyelesaikan tugas berkoordinasi dengan penyidikan. Ketika mereka meninggalkan ruang interogasi, mereka semua sangat penasaran karena tidak menyangka interogasi bisa sesederhana itu. Permainan yang hebat. Sampai orang-orang ini meninggalkan pengadilan selama beberapa menit barulah mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesan apapun tentang apa yang terjadi. Siapa yang mereka temui dan apa yang mereka alami di ruang interogasi tadi. Mereka hanya ingat bahwa mereka masuk dan keluar ruang interogasi dengan pintu besi berwarna abu-abu. Sepertinya bagian memori tentang interogasi telah dihapus. Di ruangan lain, menyaksikan para tersangka mengakses ruang interogasi satu demi satu dengan begitu cepat. Bahkan atasan pengadilan mengerutkan kening, apa yang dia lakukan? Menilai dengan membaca wajah mereka? Kolonel, atasan pengadilan mengawasi Zhang Yang. Tunggu saja, kata Zhang Yang dengan suara teredam. Atasan kemudian terdiam. Semua orang di kota Jinwu tahu siapa penguasa sebenarnya kota ini. Setengah jam kemudian, orang ke-52 dibawa masuk. Dia adalah seorang pemuda anggun berkacamata. Zhang Tai menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu secara mekanis. Apakah kamu sudah membocorkan jadwal Castellan kepada orang lain hari ini? Ya, kepada siapa? A137 saat dia menjawab. Dia segera membuka matanya lebar-lebar dengan tercengang dan memperhatikan Zhang Tai. Tak lama setelah itu, Zhang Tai menghilang dari kursinya dan muncul di sisinya. Hampir pada saat yang sama, Zhang Tai mengalami dislokasi rahang saat meletakkan satu tangan di atas kepalanya. Saat Zhang Tai menyentuh kepala orang itu, orang tersebut sedikit bergetar sementara gumpalan darah hitam keluar dari sudut mulutnya. Pada saat yang sama, wajahnya mulai menjadi hitam, tubuhnya juga menjadi lembut. Beberapa menit kemudian, Zhang Tai harus melepaskan tangannya dari kepalanya. Sambil menyaksikan genangan darah di tanah, Zhang Tai berseru dalam hati, betapa kejamnya mereka. Kesadaran pria ini telah diatur dengan tipuan seperti ranjau darat secara spiritual. Saat Zhang Tai menanyakan dua pertanyaan itu kepadanya, ranjau darat itu telah terpicu. Setelah terpicu, energi spiritual langsung menstimulasi sistem saraf pusat pria tersebut dan menyebabkan dua bagian otot di tenggorokannya berkontraksi tajam seperti refleks terkondisi. Mematahkan trikokista di otot tersebut. Akibatnya, pria tersebut terbunuh. Kastil besi hitam bab 1042, serangan balik. Gigi orang ini juga mengandung trikokista yang digunakan untuk bunuh diri atas inisiatifnya sendiri ketika dalam keadaan darurat. Namun, trikokista di tenggorokannya rusak secara negatif. Zhang Tai belum pernah mendengar cara seperti itu sebelumnya. Organisasi pembunuh yang sangat ketat dan menakutkan. Sebenarnya, sebelum datang ke sini, Zhang Tai punya ide lain. Dia merasa mungkin menemukan lebih banyak petunjuk dari organisasi pembunuh ini. Mengingat pengaturan yang ketat dari organisasi pembunuh ini, Zhang Tai merasa hampir mustahil menemukan pelakunya melalui organisasi pembunuh ini. Karena setiap anggota organisasi pembunuh ini pasti memiliki dua trikokista di tenggorokan dan giginya, sangat sulit baginya untuk membuat terobosan besar dari organisasi pembunuh ini. Namun, setiap koin memiliki dua sisi. Dari sudut pandang lain, karena organisasi pembunuh ini begitu ketat dan teliti,
mustahil bagi pelakunya untuk mendirikan organisasi seperti itu tanpa usaha yang besar. Jika organisasi pembunuh ini dihancurkan, maka akan menimbulkan kerugian besar dan syok bagi pelakunya. Rasanya seperti mematahkan salah satu tangan pelakunya. Hanya setelah beberapa menit, pemuda itu telah berubah menjadi genangan darah berbau busuk selain sepasang kacamata, sisa-sisa pakaiannya, beberapa koin perak dan koin emas. Orang ini adalah sekretaris kantor di rumah Castellan. Dia telah berada di kota Jinwu selama lebih dari 1 tahun. Orang ini tidak melakukan sesuatu yang ilegal dalam periode ini. Dia baru saja menerima perintah dari atasannya melalui kristal penginderaan jauhnya belakangan ini. Setelah membaca ingatan orang ini, Zhang Tai hanya mengetahui bahwa kode orang ini adalah 624 di organisasi pembunuh. Semua yang ada dalam ingatannya hanyalah tentang pekerjaan normalnya dan kehidupan sepele di kota Jinwu dan adegan ketika dia menghubungi 2 pembunuh hari ini. Meskipun orang ini menghubungi kedua pembunuh tersebut, mereka menggunakan kode kontak sekali pakai. Itu sama sekali tidak tersedia untuk Zhang Tai. Setelah menghubungi kedua pembunuh tersebut, orang ini juga menghancurkan perangkat komunikasi penginderaan jauh miliknya. Meskipun orang ini sudah meninggal, Zhang Tai tidak langsung meninggalkan ruang interogasi. Setelah diam di kamar selama lebih dari 10 menit, dia membuka gerbang dan keluar. Bahkan penjaga di luar pintu pun bertanya-tanya mengapa orang ini diinterogasi begitu lama. Setelah meninggalkan ruang interogasi, Zhang Tai langsung menutup pintu kalau ada orang lain yang melihat pemandangan di dalam. Zhang Yang dan atasan istana kota Jinwu segera berjalan ke sini. Zhang Yang terlihat sedikit serius, bagaimana dengan hasilnya? Zhang Tai melirik Zhang Yang. Zhang Yang kemudian mengikutinya di ruang interogasi. Saat Zhang Yang memasuki ruangan, dia mencium bau busuk dan melihat genangan darah di tanah. Zhang Tai dengan singkat menjelaskan situasinya kepada Zhang Yang. Aku sudah menemukan tahi lalatnya. Namun, seperti yang kamu bayangkan, kakak, aku tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari orang ini. Lawan telah membuat pengaturan yang lebih ketat daripada kita. Apalagi yang harus kita lakukan sekarang? Tidak masalah kalau kita tidak bisa mendapatkan informasi intelijen apapun dari orang ini. Selama orang lain mengira kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sudah cukup. Kakak, kamu bisa menyebarkan berita tentang para pembunuh itu. Organisasi saat ini. Zhang Tai melirik ke arah tangan Zhang Yang dan melihat 3 cincin jari penginderaan jauh senior, salah satunya pasti berasal dari istana Huaiyuan karena keahlian seninya. Cincin jari ini dapat digunakan untuk menghubungi istana Huaiyuan. Adapun cincin 2 jari kiri, salah satunya dapat digunakan untuk menghubungi sekte Forcer Surga. Karena kasusmu, istana Huaiyuan bisa menjalin hubungan langsung dengan Mahkamah Agung Bukit Xuanyuan. Aku tidak menyangka kalau hubungan ini bisa kita manfaatkan demi keuntungan kita sendiri. Zhang Yang mengungkapkan senyuman mengejek diri sendiri sebelum menutup matanya. Zhang Tai tahu bahwa Zhang Yang sedang menghubungi istana Huaiyuan dan sekte keberuntungan surga. Oleh karena itu, dia hanya menunggunya di satu sisi. Zhang Tai bisa berkomunikasi dengan istana Huaiyuan dan sekte keberuntungan surga dalam sekejap mata. Namun, energi spiritual kakak laki-lakinya jauh lebih lemah daripada energi spiritualnya. Kakak laki-lakinya tidak memiliki kemampuan multitasking, oleh karena itu, dia harus berkonsentrasi menggunakan kristal penginderaan jauh senior. Hingga 2 menit kemudian, Zhang Yang membuka matanya sambil berkata, saya sudah menyampaikan berita tersebut kepada mereka. Istana Huaiyuan akan segera melaporkan berita tersebut ke Mahkamah Agung Bukit Xuanyuan. Provinsi Zhongzhou adalah salah satu dari 9 abadi teratas provinsi di negara Taixia. Mahkamah Agung negara Taixia sangat berkuasa di provinsi Zhongzhou, yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh kekuatan lokal lainnya. Jika Mahkamah Agung memberikan respons yang cepat, kapal udara pembangkit tenaga listrik Mahkamah Agung akan tiba di lembah Pingxia pada tahun prefektur Longqi sebelum fajar. Bagaimana dengan sekte keberuntungan surga? Saya khawatir sekte keberuntungan surga tidak punya cukup waktu untuk ikut beraksi. Namun, sekarang mereka tahu bahwa pelakunya mempunyai markas di provinsi Zhongzhou, mereka pasti akan mengirimkan tokoh-tokoh kuat ke provinsi Zhongzhou untuk mencari petunjuk. Sekte-sekte teratas seperti sekte Heaven's Fortune hanya peduli dengan keadaan dunia secara keseluruhan, meskipun peristiwa ini tidak terlibat langsung dengan sekte Heaven's Fortune. Namun mungkin saja ada hubungannya dengan iblis dan kekuatan gelap di negara Taixia, oleh karena itu, sekte Heaven's Fortune tidak akan berdiam diri saja. Menurut kebiasaan sekte keberuntungan surga, mereka pasti akan berkoordinasi dengan pembangkit tenaga listrik dari 6 sekte teratas lainnya di negara Taixia untuk melakukan penyelidikan di provinsi Zhongzhou. Kami hanya bisa melakukan sebanyak ini. Zhang Tai mengangguk. Melihat jari kakak laki-lakinya berdering, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kakak laki-laki, apakah kamu punya peralatan teleportasi luar angkasa? Zhang Yang mengungkapkan senyuman pahit, tidak, itu tidak bisa dibeli dengan mudah. Selain salah satu dari Zhang Taixuan dan salah satu dari Anda yang Anda peroleh dari Guru Jiang,
saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa memilikinya di Istana Huaiyuan. Selama ini bertahun-tahun, tidak peduli berapa banyak yang harus kubayar, aku tetap tidak bisa mendapatkannya. Kalau begitu, kakak, ambil yang ini. Zhang Tai meraba-raba pakaiannya dan langsung mengeluarkan benda teleportasi luar angkasa portabel yang ia peroleh dari Baron Iblis di reruntuhan Hieron sebelum memberikannya kepada Zhang Yang. Barang ini telah direnovasi menjadi liontin di kalung. Ibarat plat identitas seorang petarung, bisa dimasukkan ke dalam saku atau dikalungkan di leher agar tidak terlalu mencolok. Benda teleportasi luar angkasa portabel ini bahkan lebih baik daripada benda yang diperoleh Zhang Tai dari Jenderal Iblis. Itu hampir bisa dianggap sebagai karya seni kecil yang luar biasa di antara benda-benda teleportasi luar angkasa. Saat melihat plat identitas, Zhang yang membuka matanya lebar-lebar, apakah ini benda teleportasi luar angkasa? Tentu saja, karena Zhang Tai terlalu mengejutkan Zhang yang hari ini, dia tidak ingin mengejutkan kakak laki-lakinya lagi. Dia menaruh item ini di Castle of Black Iron sebelumnya, jika dia langsung mengeluarkannya dari kehampaan, dia takut kakak laki-lakinya akan terkena serangan jantung. Karena satu benda teleportasi luar angkasa tidak dapat disimpan di benda teleportasi luar angkasa lainnya dalam keadaan normal, Zhang Tai berpura-pura memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Zhang Tai memperhatikan bahwa tangan kakak laki-lakinya bergetar ketika dia mengambil benda teleportasi luar angkasa. Kakak laki-laki, seperti bagaimana kamu menggunakan perangkat kristal penginderaan jarak jauh? Kamu dapat menyuntikkan energi spiritualmu ke dalam benda teleportasi luar angkasa ini dan menggunakannya dengan bebas. Zhang Tai memperingatkan kakak laki-lakinya. Setelah mengambil item teleportasi luar angkasa, Zhang yang tertegun selama beberapa detik seolah-olah dia merasakan penggunaan item ini. Benda teleportasi luar angkasa ini kosong di dalamnya. Itu jauh lebih besar dari Jenderal Iblis, yang ukurannya kurang dari 30 meter kubik. Hanya ada satu cincin jari kristal penginderaan jauh di dalamnya. Zhang Tai membawa cincin jari dari alam elemen tanah. Dia membawa kembali lebih dari 10 pasang cincin jari kristal penginderaan jauh dari alam elemen bumi. Karena barang-barang ini jarang terlihat di permukaan bumi, sangat sulit bagi Istana Huaiyuan untuk mendapatkan sepasang, namun, di Benteng Singa, dengan poin prestasi yang cukup. Seorang ksatria bumi dapat dengan mudah menukarnya. Cincin jari kristal penginderaan jauh dapat dianggap sebagai keistimewaan lokal di alam elemen bumi. Saat Zhang yang menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam benda teleportasi luar angkasa ini, dia menyadari bahwa benda itu sangat berharga. Dia mengeluarkan cincin jari kristal penginderaan jauh dari kehampaan dan memperhatikan Zhang Tai dengan ekspresi bersemangat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kakak, ayolah, kita bersaudara. Jangan terlalu bersemangat hanya untuk satu item. Zhang yang hanya bisa menghela nafas dalam-dalam ketika dia menyadari bahwa dia tidak pernah bisa melihat adik laki-lakinya sama sekali. Meskipun kelompok bisnis Jinwu sangat kuat dalam skala dan kekuatan, dibandingkan dengan sikap santai ketika Zhang Tai mengeluarkan benda teleportasi luar angkasa. Zhang yang merasa bahwa apa yang telah dia lakukan untuk kelompok bisnis Jinwu bukanlah apa-apa. Ketika dia memikirkan identitas lain dari Zhang Tai, Zhang yang merasa lebih tidak masuk akal. Dia kesulitan membayangkan penampilan para tetua Istana Huaiyuan ketika mereka mengetahui bahwa Zhang Tai telah dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi. Aku benar-benar penasaran dengan apa yang kamu alami beberapa tahun ini. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan benda teleportasi luar angkasa dengan begitu mudah? Hehe, aku terlalu beruntung. Zhang Tai menyentuh hidungnya sambil tersenyum. Benda-benda teleportasi luar angkasa sangat berharga bagi orang lain. Namun, itu bukan masalah serius bagi Zhang Tai. Setelah menghadiahkan satu benda teleportasi luar angkasa kepada kakak laki-lakinya dan Lan Yunxi, dia masih memiliki beberapa benda teleportasi luar angkasa seperti gudang rahasia Xuanwu, kastil besi hitam, manik-manik nano itu, dan yang dia peroleh dari Tuan Jiang. Zhang Tai seharusnya menjadi orang terkaya di negara Taixia mengingat jumlah item teleportasi luar angkasa yang dimilikinya. Apakah kamu ingin melihat-lihat rumah? Apakah nyaman bagiku untuk pulang ke rumah dengan identitas ini? Sebelumnya, Zhang Tai bersiap untuk pulang ke rumah dalam inkarnasi. Sekarang setelah dia bertemu dengan kakak laki-lakinya, dia tidak perlu menggunakan metode itu lagi. Kamu sekarang adalah penyelamat ayah kami dan dermawan keluarga Zhang. Tidak ada masalah bagimu untuk mengunjungi anggota keluarga kami dan menerima hadiah dari keluarga Zhang. Ketika aku datang ke sini, ayah dan ibu kami bahkan memberitahuku untuk menghargaimu dengan pahala yang besar. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali. Aku akan menunggu kabar dari Mahkamah Agung Negara Taixia di rumah. Ketika dia menyadari bahwa dia bisa segera kembali ke rumah, Zhang Tai langsung merasa senang. Kastil Besi Hitam Bab 1043, tempat paling lembut. Setelah negosiasi di dalam ruangan, kedua bersaudara itu segera meninggalkan pengadilan dan kembali ke rumah Zhang. Sebagai penyelamat Zhang Ping, sangat masuk akal bagi Zhang Tai untuk pergi ke rumah Zhang di mata orang lain. Selain itu, mengingat serangkaian perilaku sejak Zhang yang membawa Zhang Tai ke pengadilan,
Yang lain hanya bisa berpikir bahwa Zhang Ping ingin merekrut prajurit liar tak dikenal ini untuk kelompok bisnis Jinwu. Suasana di kota Jinwu masih tegang. Di seluruh kota Jinwu, selain Zhang Tai dan Zhang Yang, tidak ada yang tahu bahwa berita percobaan pembunuhan telah disampaikan ke Mahkamah Agung Negara Taixia dan Sekte Keberuntungan Surga. Sebenarnya suasana intens ini dirancang khusus untuk orang luar. Tidak hanya itu, ketika Zhang Yang meninggalkan ruang interogasi, dia mengirimkan perintah kepada penjaga mulai sekarang, kunci pintu ruang interogasi, kalian berdua berdiri di luarnya. Tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk tanpa persetujuan saya. Selain itu, pengadilan harus meningkatkan upaya untuk mencari kaki tangan dan tersangka di kota Jinwu. Ingatlah untuk membawa lebih banyak orang yang relevan ke pengadilan untuk diselidiki. Setelah membuat pengaturan seperti itu, selain Zhang Yang dan Zhang Tai, tidak ada orang lain yang tahu bahwa tersangka sebenarnya telah meninggal, termasuk anggota pengadilan lainnya. Zhang Yang membuat pengaturan seperti itu untuk membingungkan musuh dan mengupayakan lebih banyak waktu untuk tindakan Mahkamah Agung di Provinsi Zhongzhou. Jika ada tikus tanah lain di kota Jinwu, melihat suasana yang begitu intens di kota Jinwu, mereka hanya bisa berpikir bahwa kota Jinwu belum memperoleh informasi penting sama sekali. Oleh karena itu, mereka akan melonggarkan kewaspadaannya. Selama 4 tahun terakhir, pelaku tidak melakukan tindakan apapun. Kenapa dia berani bergerak saat ini? Alasan apa yang membuatnya berpikir bahwa dia dapat menimbulkan angin dan ombak sekali lagi? Zhang Tai telah memikirkan hal ini sejak dia meninggalkan istana menuju rumah Zhang di pusat kota. Orang bijak akan mengetahui bahwa musim gugur akan tiba ketika dia melihat sehelai daun berguguran dari pohonnya. Zhang Tai samar-samar merasa bahwa ini bukanlah pertanda baik. 4 tahun lalu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Kaisar Xuan Yuan hilang. Namun, beberapa hari yang lalu, berita ini telah tersebar ke seluruh negeri Taixia. Bahkan rakyat jelata di kedai teh di wilayah Karunia Naga Api sudah mengetahui hal itu. Meski mereka tidak membahasnya di depan umum, secara pribadi, ada berbagai diskusi tentang acara ini. Semua orang sedikit khawatir tentang hal itu. Alhasil, kekhawatiran ini mulai tumbuh di segala bidang. Harga biji-bijian di wilayah militer timur laut yang selalu stabil mulai sedikit naik dalam beberapa bulan terakhir. Harga komoditas curah seperti baja dan semen yang digunakan untuk membangun kota dan benteng perang sedikit meningkat di Provinsi Yuzhou. Bahkan harga obat-obatan dan senjata mulai meningkat di Provinsi Yuzhou. Obat serbaguna yang diproduksi oleh grup bisnis Jinwu menjadi sangat diminati. Selain itu, orang-orang di sekitar kota kelas A mulai berdatangan ke kota kelas A dengan kecepatan lebih cepat. Semua ini mengingatkan Zhang Tai pada adegan ketika Perang Suci pecah di anak benua Wei. Mereka serupa dalam banyak aspek. Bahkan orang yang optimis pun harus berhati-hati dengan adegan spesial ini. Di bawah suasana yang intens ini, pembunuhan yang menargetkan keluarga Zhang terjadi. Pelaku tak kasat mata itu mulai bergerak sekali lagi. Ketika mobil memasuki pusat kota-kota Jinwu yang dijaga ketat, saat melihat pemandangan keluarga Zhang yang makmur, Zhang Tai melupakan pertanyaan ini. Dia memulihkan ketenangannya dan bersiap untuk bertemu anggota keluarganya dengan identitas Siaping. Di rumah besar keluarga Zhang, Zhang Tai bertemu dengan anggota keluarganya. Apa yang terjadi hari ini membuat seluruh keluarga bersatu kembali. Meski agak terlambat, mereka belum tidur. Sebaliknya, mereka hanya mengobrol dengan orang tua Zhang Tai dan menunggu Zhang Yang. Di ruang tamu, Zhang Tai melihat ayahnya, ibunya, kakak iparnya yang tertua, Linda, Fiona, Beverly, Aimee dan Aixue. Ada seorang anak berusia 3 tahun di samping masing-masing dari 6 perempuan, total 3 laki-laki dan 3 perempuan. Semuanya lucu dan lembut. Semuanya tampak mirip dengan Zhang Tai. Linda dan Fiona melahirkan 2 anak perempuan lagi yang bagaikan bidadari. Beverly, Aimee dan Aixue masing-masing melahirkan seorang anak laki-laki. Karena Aimee dan Aixue adalah saudara kembar, putra-putra mereka juga tampak seperti saudara kembar. Sejak Zhang Tai dijebak dan melarikan diri, Zhang Chenglei, Zhang Chengting dan Zhang Chengpei telah meninggalkan Provinsi Yuzhou dan bergabung dengan Heaven's Fortune Sect. Mereka didaftarkan sebagai murid magang oleh seorang tetua dari Sekte Keberuntungan Surga. Oleh karena itu, mereka hanya boleh pulang 1 kali setiap akhir tahun. Meskipun Linda, Beverly, dan Fiona tidak bersedia melakukan itu, mereka hanya bisa menyuruh anak-anak mereka pergi setelah Zhang Tai dijebak dan meninggalkan rumah. Syukurlah, setelah mengusir 3 anak laki-laki tersebut, mereka memiliki 5 anak laki-laki dan perempuan yang lebih muda. Oleh karena itu, mereka tidak merasa terlalu sedih. Meski 4 tahun telah berlalu, Linda, Beverly, dan Fiona tetap tidak berubah baik dari segi penampilan maupun bentuk tubuh. Tak hanya itu, mereka pun tampak semakin cantik. Setelah menjadi ibu, Aimee dan Aixue lebih terlihat seperti wanita dewasa dari kalangan atas. Meski dengan 2 kerutan lagi di sudut matanya, ibu Zhang Tai terlihat baik. Setelah melihat anggota keluarganya dan memastikan bahwa mereka semua baik-baik saja, Zhang Tai langsung merasa tenang.
Saat melihat orang asing di sisi Zhang Yang, semua orang di ruang tamu lebih memperhatikan Zhang Tai. Karena Zhang Tai telah mengubah sosok dan penampilannya sepenuhnya, bahkan orang tua dan istrinya pun tidak dapat mengenalinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zhang Yang menunjuk ke arah Zhang Tai sambil memperlambat nada suaranya, "Ayah, ini Xiaping, dia menyelamatkanmu di gerbang kota hari ini." "Ah, kamu menyelamatkanku?" Ayah Zhang Tai segera berdiri dengan ekspresi bersemangat. Saat itu agak kacau di gerbang kota, ayah Zhang Tai dikelilingi oleh beberapa pengawal karena dia sendiri tidak memiliki kekuatan tempur yang hebat. Di saat-saat terakhir, dia hanya merasa telah selamat dari neraka. Saat dia merasakan angin dingin yang tajam mendekatinya, dia telah melihat cahaya keemasan di sekelilingnya, yang secara langsung menghalangi angin tajam tersebut, menyebabkan suara ledakan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi secara konkret pada saat itu. Ia bahkan tidak melihat dengan jelas wajah pembunuh terakhir dan orang yang menyelamatkan nyawanya sebelum dibawa pergi oleh dua pengawalnya dengan mobil. Ketika ayah Zhang Tai berdiri, semua anggota keluarga lainnya juga mengikutinya. "Aku baru saja bepergian melintasi negara Taixia. Setelah mendengar bahwa kota Jinwu terkenal dengan obat-obatan serbaguna dan kemakmurannya, aku hanya ingin datang ke sini. Di luar imajinasiku, aku bisa menyelamatkan Castellan secara tidak sengaja." Tidak ada yang serius, Castellan. Tidak perlu terlalu serius. Meskipun dia sudah lama mempersiapkannya, Zhang Tai masih merasa sangat tidak nyaman ketika mengungkapkannya. Dia hampir lupa harus berkata apa. Masuk akal jika sang anak menyelamatkan ayahnya. Saat ayahnya ingin menghargainya, Zhang Tai merasa malu. "Meskipun tidak ada yang serius bagimu, tanpa bantuanmu, kami keluarga Zhang tidak dapat membayangkan hasilnya." Ibu Zhang Tai memberitahu Zhang Yang dengan tatapan serius, "Karena pahlawan ini telah menyelamatkan ayahmu. Kita harus mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua tuntutannya. Kita harus menghargainya dengan hadiah yang besar. Dia adalah penyelamat kita." "Ya, Bu, aku tahu." Zhang Yang mengangguk. "Pahlawan, terima kasih telah menyelamatkan ayah mertuaku." Kakak ipar tertua Zhang Tai membungkuk ke arah Zhang Tai dengan sungguh-sungguh. Kakak ipar perempuan lainnya dan istrinya semuanya mengucapkan terima kasih kepada Zhang Tai dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, Zhang Tai hanya duduk di kursi dengan serius dan mengobrol dengan sopan bersama anggota keluarganya. Pada saat ini, beberapa anak terhuyung-huyung dari sisi ibu mereka ke Zhang Tai. Mereka mengelilinginya dan menarik pakaiannya. Semua anggota keluarga terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sepertinya sang pahlawan memang mempunyai karma dengan keluargaku. Cucu-cucuku tidak bersedia berhubungan intim dengan orang asing di saat-saat normal. Ini pertama kalinya aku melihat mereka mendekati orang yang pertama kali mereka lihat. Kata-kata Zhang Tai, kata ibu sambil tersenyum. "Hehe, aku juga merasa anak-anak kecil ini lucu sekali." Zhang Tai tidak tahu bagaimana harus menjawab ibunya. Meskipun penampilannya telah berubah, dia memiliki garis keturunan yang sama dengan anak-anak ini. Kelima anak kecil itu pasti merasakannya. Oleh karena itu, mereka mendekatinya. Saat melihat pemandangan ini, Zhang Yang terlihat sedikit canggih. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Saat Zhang Tai menyeringai, seorang gadis kecil yang sedang menarik pakaiannya mendongak dan memanggilnya dengan mata hitam besar yang penuh semangat. Setelah mendengar ini, jantung Zhang Tai berdebar kencang sementara seluruh keluarga menjadi diam. Setelah itu, mereka semua merasa sedikit malu. Senyuman Linda dan 4 istri Zhang Tai lainnya langsung memudar. Ibu Zhang Tai menghela nafas, "Linda, sudah terlambat, sebaiknya kamu mengajak mereka tidur." Sampai dia melihat Linda membawa kelima anak itu pergi, Zhang Tai mengalihkan pandangannya dari anak-anak itu. Ketika mereka pergi, kelima lelaki kecil itu bahkan kembali menatap Zhang Tai dengan enggan. Mata gadis kecil itu bahkan berkaca-kaca. Bahkan Linda, Beverly, Fiona, Aimee dan Aixue merasa ingin menangis. "Maaf membuatmu malu, pahlawan. Cucu-cucuku miskin. Meskipun kami tidak kekurangan makanan dan pakaian, mereka belum melihat ayah mereka sejak mereka lahir. Ketika mereka bertambah tua, mereka bertanya kepada ibu mereka tentang keberadaan mereka. Ayah mereka setiap hari," kata ibu Zhang Tai dengan murung. Setelah mendengar ini, Zhang Tai mengepalkan tinjunya sementara bagian terlembut di tubuhnya terasa sakit. Malam itu, Zhang Tai tinggal di halaman independen di pusat kota yang khusus disiapkan oleh keluarga Zhang untuk para tamu. Zhang Yang mengirimnya ke sini. Setelah meninggalkan anggota keluarganya, Zhang Tai terdiam. Zhang Yang bisa merasakan suasana hati Zhang Tai, oleh karena itu, dia juga tidak berbicara sampai mereka tiba di halaman Zhang Tai. Zhang Tai kemudian memaksakan senyum pahit sambil memberitahu kakak laki-lakinya secara diam-diam, "Kakak laki-laki, jangan terlalu memikirkan kasusku. Mahkamah Agung Negara Taixia tidak akan menamparkan wajah mereka sendiri dalam waktu singkat. Aku sudah sangat puas melihatmu." Zhang Yang mengangguk dengan tatapan serius karena dia tidak tahu bagaimana cara menghibur Zhang Tai. Jika seseorang memberitahu Zhang Yang bahwa uang bukanlah hal yang maha kuasa di kota Black Hot,
Zhang Yang pasti akan meludahkan air liurnya ke wajah orang itu. Karena pada saat itu, uang adalah maha kuasa bagi Zhang Yang. Jika dia punya uang, dia akan memiliki rumah, status sosial, kekuasaan, dan segalanya. Namun, hari ini, Zhang Yang akhirnya memahami bahwa uang sebenarnya tidak maha kuasa meskipun sangat penting. Di negara Taixia, banyak hal yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Setelah berbicara dengan Zhang Tai sebentar, Zhang Yang meninggalkan halaman dengan suasana hati yang rumit. Pada tengah malam, Zhang Tai menjadi gelisah. Dengan mengenakan mantel, dia berdiri di loteng halaman dan mendengarkan kicauan jangkrik di jendela. Anak-anak kecil seharusnya tertidur. Ketika dia membayangkan penampilan lucu anak-anak kecil itu, Zhang Tai merasakan kehangatan di hatinya sekali lagi. Zhang Tai bukanlah orang yang berhati dingin. Setelah mendengar papa, seluruh tubuhnya terasa lembut dan hangat. Bahkan sebagai seorang ksatria bumi, jika dia berhutang sesuatu kepada orang yang paling penting dalam hidupnya dan membuat kehidupan orang-orang yang paling dicintainya tidak lengkap, tidak ada artinya bagi seorang ksatria bumi untuk menjadi tak tertandingi dalam kekuatan pertempuran dan mengejutkan seluruh provinsi. Zhang Tai melihat ke arah provinsi Zhongzhou sementara sebuah keinginan muncul di benaknya. Apakah saya akan mendapat kesempatan untuk memperbaiki kasus saya ke arah itu? Zhang Tai tidak tahu bahwa apa yang terjadi di provinsi Zhongzhou beberapa jam kemudian akan memberinya kesempatan dan mengejutkan dunia, menyebabkan kekacauan besar di negara Taixia. Kastil Besi Hitam Bab 1044, Pengadilan Provinsi Zhongzhou. Prefektur Longqi, Provinsi Zhongzhou. Ada garis putih samar di kaki langit di sebelah timur. Bintang naga peri di timur memancarkan kecemerlangannya sebelum fajar. Itu cukup tenang di daratan. Sebuah airboat abu-abu sepanjang 500 meter lebih panjang diam-diam terbang keluar dari stratosfer setinggi puluhan ribu meter dan memasuki troposfer. Airboat itu melesat ke arah tenggara prefektur Longqi seperti anak panah tajam dan seekor binatang buas yang akan menyelam menuju mangsanya setelah melewati awan. Seorang lelaki tua dengan rambut perak berdiri di haluan dan mengamati daratan di kejauhan dengan tangan bersilang di punggung dalam jubah hitam dan mahkota berbentuk sizi. Sebuah tim ksatria dari istana provinsi Zhongzhou berdiri diam di belakang lelaki tua itu dengan tatapan serius selama lebih dari 10 jam. Ketika lelaki tua itu tetap diam, haluan kapal udara juga diam. Mereka hanya menyaksikan awan menerobos dan tanah di kaki mereka bergerak mundur dengan cepat. Pengadilan Provinsi Zhongzhou ternyata jauh lebih kuat dibandingkan provinsi lain, yang dapat dinilai dari tim ksatria di haluan. Sebagai provinsi yang lebih rendah di negara Taixia. Ketika Yuzhou didirikan, Zhang Tai sebagai seorang ksatria besi hitam dapat memerintah pengadilan di Provinsi Yuzhou karena tidak ada satupun ksatria di seluruh sistem peradilan di Provinsi Yuzhou. Sebaliknya, ada lebih dari 20 ksatria besi hitam di sistem pengadilan Provinsi Zhongzhou. Selain itu, Ketua Pengadilan Provinsi Zhongzhou adalah seorang ksatria bumi yang terkenal. Lebih dari 10 jam mungkin sulit untuk diatasi oleh rakyat jelata. Namun, tidak ada yang serius bagi para ksatria yang bisa berkultivasi 1-2 bulan setiap kalinya. Mereka semua tetap diam, namun, mereka semua punya pertanyaan di dalam. Karena para ksatria di istana Zhongzhou masih tidak tahu mengapa ketua hakim memanggil mereka untuk melakukan perjalanan sejauh 10.000 mil dalam semalam dengan perahu udara. Namun, Ketua Mahkamah Agung selalu bersikap tegas dengan pemikiran yang tidak terduga. Karena mereka semua tahu bahwa Ketua Mahkamah Agung itu pemarah, mereka tidak menanyakan alasannya sama sekali. Jika Ketua Hakim ingin memberitahu mereka, dia akan memberitahu mereka. Jika tidak, tentu saja dia punya alasannya sendiri. Pada saat ini, selain Ketua Mahkamah Agung, hampir setengah dari ksatria yang bertugas di Pengadilan Provinsi Zhongzhou berada di haluan. Selain itu, semua pasukan bawahan paling elit dari Pengadilan Provinsi Zhongzhou, Kambian telah bergerak maju dengan kekuatan penuh dan berkumpul di perahu udara. Tidak ada yang tahu tujuan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Namun, mereka semua tahu bahwa Ketua Mahkamah Agung akan menyelesaikan sebuah kasus besar dengan tindakan berskala besar. Ketua Mahkamah Agung belum pernah mengadakan aksi berskala besar seperti ini dalam 1 dekade terakhir. Jam 9, kecepatan penuh, suspensi dalam 5 menit. Ketua Mahkamah Agung akhirnya membuka mulutnya setelah lebih dari 10 jam terdiam. Saat pilot menerima perintah tersebut, ia segera menyesuaikan rute penerbangan AIRBOAT tersebut dan membuat airboat tersebut berbelok besar di udara. Melalui penyesuaian ini, semua ksatria yang baru saja menebak-nebak tujuannya menjadi bingung. Rakyat jelata mungkin tidak dapat menentukan lokasi tepat di udara tanpa bertanya kepada kapten atau navigator karena provinsi Zhongzhou terlalu besar. Namun, Ketua Mahkamah Agung selalu mengingat segala sesuatu yang ada di provinsi Zhongzhou, termasuk rumput, hutan, gunung, dan bebatuan. Selama dia melihat ke bawah, dia akan dapat menentukan lokasi tepat dari airboat tersebut. Kemampuan ini saja sudah cukup mengagumkan. Saat Ketua Hakim membuka mulutnya, itu menandakan bahwa teka-teki itu akan segera terungkap.
Para ksatria yang akrab dengan gaya ketua hakim semuanya bersemangat saat mereka berdada dan menunggu perintah ketua hakim. Akhirnya, mereka mendengar beritanya. Tadi sore, penjaga istana kota Jinwu, prefektur Yanghe, provinsi Yuzhou hampir dibunuh. Itu adalah kalimat kedua dari ketua Mahkamah Agung malam ini. Setelah mendengar berita ini, banyak ksatria dari pengadilan provinsi Zhongzhou sedikit mengernyit. Di mata para ksatria ini, upaya pembunuhan seorang castellan dari sebuah kota kecil di provinsi yang lebih rendah adalah hal yang sepele. Peristiwa ini harus diselidiki oleh pengadilan provinsi Yuzhou, dan ini bukan tanggung jawab pengadilan provinsi Zhongzhou. Penjaga istana kota Jinwu adalah Zhang Ping. Dia memiliki seorang putra, Zhang Tai. Ketua Mahkamah Agung tahu apa yang dipikirkan orang lain. Oleh karena itu, dia melanjutkan dan mengejutkan yang lain sekali lagi. Prefektur Yanghe, penjaga istana kota Jinwu, kata-kata ini terlalu jauh dan sepele bagi para ksatria pengadilan provinsi Zhongzhou. Namun, nama Zhang Tai adalah sebuah batu besar yang harus dipikul oleh seluruh sistem peradilan di negara Taixia. Seiring berjalannya waktu, batu besar ini semakin berat dan memberikan tekanan yang lebih besar pada sistem peradilan di negara Taixia. Tragedi di kota Fuhai yang terjadi 4 tahun lalu telah menjadi kasus kriminal nomor 1 yang menunggu keputusan di negara Taixia. Di kalangan masyarakat, ini bahkan menjadi kasus penipuan pertama di negara Taixia. Sebagai tokoh utama dari kasus pidana atau kasus ketidakadilan yang tertunda ini, nama Zhang Tai bahkan lebih terkenal daripada Hakim Agung di Mahkamah Agung di negara Taixia, yang menempati peringkat salah satu dari 9 kanselir teratas di Bukit Xuanyuan dalam sistem peradilan di Taixia. Negara. Banyak orang di pengadilan lokal di banyak tempat terpencil mungkin belum pernah mendengar tentang nama Hakim Agung dari Mahkamah Agung di negara Taixia, namun mereka semua sangat familiar dengan nama Zhang Tai. Tragedi di kota Fuhai dan nama Zhang Tai menjadi nama yang paling menarik perhatian dalam sistem peradilan lokal di negara Taixia. Sistem peradilan provinsi di negara Taixia menaruh perhatian pada nama Zhang Tai, bukan karena tragedi yang berfluktuasi di kota Fuhai. Namun karena Zhang Tai adalah mantan ketua hakim pengadilan provinsi Yuzhou, anggota sistem peradilan di negara Taixia, singa dari provinsi Yuzhou. Ketika dia menjabat sebagai ketua hakim di pengadilan provinsi Yuzhou, dia menimbulkan kerugian besar pada gereja Heaven's Reaching dalam waktu singkat dan mendapat kekaguman dari seluruh sistem peradilan di negara Taixia. Dia bahkan menjadi teladan yang baik bagi Mahkamah Agung di negara Taixia. Meskipun dia diinginkan oleh sistem peradilan, artikelnya di forum Gunung Kecerahan mengejutkan seluruh dunia ksatria manusia. Puisi yang tercinta hampir terdengar di mana-mana di negeri Taixia hingga saat ini. Selain itu, konspirasi di balik tragedi kota Fuhai yang ia ungkapkan dalam artikelnya mengejutkan Bukit Xuanyuan karena mungkin terlibat dengan setan dan sisa-sisa kuil jiwa berdarah yang telah dilenyapkan. Akibatnya, banyak maestro yang tidak bisa makan dan tidur nyenyak. Karena Zhang Tai, seluruh sistem peradilan di negara Taixia terasa terpanggang. Banyak orang yang bersumpah bahwa bawahan Mahkamah Agung negara Taixia semuanya adalah sampah, yang hanya tahu cara menjebak orang baik alih-alih mampu menangkap iblis. Sejujurnya, setelah membaca artikel prasasti di batu nisan orang tercela, bahkan banyak pejabat di sistem peradilan yang memastikan bahwa Zhang Tai tidak bersalah. Namun, hukum di negara Taixia tidak dapat diubah. Buktinya sudah lengkap. Sebelum mencabut bukti-bukti tersebut, itu hanyalah sebuah lelucon terhadap hukum negara Taixia dengan mencabut perintah penangkapan Zhang Tai. Ayah Zhang Tai diserang dan hampir dibunuh. Banyak orang telah memikirkan hal-hal yang relevan dengan berita ini. Menurut intelijen dari Provinsi Yuzhou, mereka telah memastikan bahwa pembunuhnya berasal dari Provinsi Zhongzhou, di dalam wilayah kami. Selain itu, pelaku di balik pembunuh tersebut adalah orang yang menyebabkan tragedi di kota Fuhai dan menjebak Zhang Ikat. Setelah mendengar berita ini, semua ksatria dari pengadilan Provinsi Zhongzhou menahan napas. Tuhan, maaf atas keraguanku, tapi informasi ini terlalu penting. Sekarang para pembunuh itu telah merencanakan pembunuhan di kota Jinwu, mereka pasti sudah membuat persiapan menyeluruh. Sekarang mereka akan membunuh seorang tokoh penting di wilayah Huaiyuan Istana, mereka pasti akan menugaskan orang-orang pemberani di sana, yang tidak akan meninggalkan petunjuk apapun dengan mudah. Saya bertanya-tanya bagaimana pengadilan Provinsi Yuzhou memperoleh informasi intelijen dalam waktu sesingkat itu. Orang yang berada di depan tim ksatria dari pengadilan Provinsi Zhongzhou bertanya. Kita tidak perlu peduli bagaimana pengadilan Provinsi Yuzhou memperoleh informasi intelijen ini. Ketua pengadilan Provinsi Zhongzhou berbalik dengan tatapan serius dan alis seputih salju sebelum menambahkan, jika informasi intelijen itu palsu, pengadilan Provinsi Zhongzhou pasti akan meminta penjelasan dari Istana Huaiyuan. Sistem peradilan di negara Taixia tidak akan pernah bisa digunakan secara pribadi. Jika intelijen itu nyata, pengadilan Provinsi Zhongzhou harus mengerahkan upaya penuhnya untuk memberantas dan menumpas kekuatan jahat di Provinsi Zhongzhou demi keselamatan negara Taixia secara keseluruhan.
Semua ksatria dari pengadilan Provinsi Zhongzhou saling bertukar pandang saat jantung mereka berdebar kencang. Dalam beberapa menit, airbot terhenti sementara ada lembah seluas lebih dari 100 mil persegi di kaki mereka. Di lembah, ada beberapa kastil dan rumah bangsawan. Tampaknya itu adalah tempat terpencil di prefektur Longqi di Provinsi Zhongzhou. Pemilik kastil dan istana itu seharusnya adalah pasukan lokal. Tempat-tempat seperti itu dapat ditemukan dimanapun di Provinsi Zhongzhou. Para tiran lokal atau sekte kecil selalu menyukai tempat-tempat ini. Hari baru saja tiba ketika garis emas muncul di langit di timur. Kabut tipis di lembah juga perlahan menghilang. Airbot itu bersembunyi di balik awan, memiliki warna yang sama dengan awan. Oleh karena itu, hal itu hampir tidak diperhatikan oleh orang lain di lapangan. Dari ketinggian ini, tempat ini benar-benar bagus untuk menikmati matahari terbit. Sayangnya, mereka yang berada di airbot sedang tidak ingin menikmati matahari terbit saat ini. Lembah Pingsha ada di kaki kita. Turun ke sana dan cari di sana inci demi inci. Tangkap semua orang di sana untuk penahanan dan penyelidikan lebih lanjut, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Bunuh mereka jika ada di antara mereka yang berani melawanmu, oke? Ketua Pengadilan Provinsi Zhongzhou mengirimkan perintah. Jernih, pergi. Ketua Pengadilan Provinsi Zhongzhou menjabat tangannya sambil menambahkan, saya akan mengawasi Anda dari kapal udara. Jika Anda bertemu lawan yang kuat, lepaskan saja asap pertempuran Ki Anda, saya akan menyelesaikannya. Ya Pak, tak lama setelah itu, semua ksatria terbang dari airbot dan menyerbu kastil dan istana tersebut. Perahu udara itu terbang mengitari lembah Pingsha perlahan-lahan sementara lebih dari 8.000 pemburu kriminal dari Kambian di bawah afiliasi Pengadilan Provinsi Zhongzhou mulai melompat dari perahu. Udara seperti menabur benih. Saat mereka berada puluhan meter dari tanah, mereka membuka rotacutnya. Saat mereka mendarat, mereka bergegas menuju lembah Pingsha dan mengelilinginya. Pada saat ini, sinar matahari pertama telah menyinari tanah. Di darat, dengan meningkatnya totem ki pertempuran dan raungan para pejuang Kambian, lembah Pingsha berada dalam kekacauan. Kastil Besi Hitam Bab 1045, Kasus Gempa Bumi. Para pejuang Kambian yang berafiliasi dengan Pengadilan Provinsi Zhongzhou langsung turun dari airbot. Beberapa dari mereka memulai aksinya dari pusat lembah Pingsha, beberapa mengepung lembah Pingsha dari luar, menyebabkan lembah Pingsha menjadi kacau seketika. Meningkatnya totem ki pertempuran para pejuang Kambian menunjukkan bahwa seseorang mulai menolak penangkapan. Kedua pihak telah memulai pertempuran. Kami adalah Pengadilan Provinsi Zhongzhou dan sedang menyelidiki sebuah kasus. Semuanya, angkat tangan di atas kepala dan berbaring di tanah. Siapapun yang berani menolak penangkapan akan dibunuh. Saat tim pejuang pemberani dari Kambian mendarat di pinggiran lembah Pingsha, mereka segera berkumpul sebelum bergegas ke sebuah rumah kecil di depan mereka. Ada hutan bambu di luar istana. Tepat di dalam hutan bambu terdapat beberapa benteng dan bartizan yang digunakan untuk melindungi istana. Setelah mendengar seruan pertempuran para pejuang Kambian, tali busur panah di benteng dan bartizan langsung dibunyikan sementara deretan baut ditembakkan ke arah para pejuang tersebut. Para pejuang Kambian sudah lama bersiap untuk melakukan serangan balik. Masing-masing di barisan depan memegang perisai berat setinggi 1,7 meter. Bautnya menghantam menara, menyebabkan bunyi gemerincing. Menghadapi baut, tim pejuang bergegas menuju benteng dan bartizan. Semua 30 petarung di tim telah melepaskan totem ki pertempuran mereka. Setidaknya mereka adalah petarung LV6 sementara pemimpin tim adalah petarung kuat LV10. Meningkatnya totem pertempuran ki dapat memperingatkan tim lain. Jika totem ki pertempuran ini menghilang, itu menandakan bahwa tim ini telah dimusnahkan oleh lawan yang kuat. Ketika bautnya dipicu satu demi satu, peluit yang menggelegar terdengar dari benteng dan bartizan pada saat yang bersamaan. Peluit ini juga berfungsi sebagai peringatan dini. Pada saat yang sama, nada bel yang mendesak terdengar dari kastil di kejauhan. Dengan nada bel yang mendesak, lebih banyak totem pertempuran ki muncul dan lebih banyak seruan dan raungan pertempuran terdengar di lembah Pingsha. Tembak, teriak ketua tim. Tak lama setelah itu, dua pejuang dari Kambian maju dengan berguling dengan busur di tangan dan ditutupi perisai. Saat mereka berdiri, mereka memanfaatkan kesempatan itu. Mereka melepaskan cengkeramannya dan memukul dua pemanah dalam satu bartizan sekaligus, masing-masing menyemburkan darah. Salah satu dari dua pemanah itu bahkan terjatuh dari bartizan. Saat benteng dan bartizan saling menutupi, saat bartizan dilepas, ketua tim segera bergegas menuju satu benteng di depan anggota timnya. Pejuang LV10 melepaskan ki pertempurannya untuk menghancurkan atau memukul baut yang ditembakkan ke arahnya dan melindungi seluruh tubuhnya dengan ki pertempurannya. Sesampainya di benteng, dia langsung melompat setinggi lebih dari 10 meter. Setelah berguling-guling di udara sefleksibel ular, dia meraih salah satu jahitan di antara batu bata dengan satu tangan. Setelah itu, dia gemetar dan mengecilkan tubuhnya sebelum berguling ke dalam benteng melalui lubang di benteng.
Seorang pemanah yang membawa panah di lubang tersebut tidak dapat membayangkan bahwa satu orang dapat memasuki lubang tersebut. Setelah sedikit tertegun, dadanya diinjak oleh ketua tim Cambian. Akibatnya, tulang dada pemanah itu roboh saat ia menyemburkan darah. Tak lama setelah itu, dia ditendang ke dinding di dalam benteng dan langsung mati. Dua pemanah di dalam benteng segera melepaskan busur panahnya dan bergegas menuju pemimpin tim LV-10. Namun, sebelum mereka mendekatinya, dua ki pertempuran telah dilepaskan dan meledakkan kepala mereka secara langsung, menyemprotkan darah dan otak putih mereka ke dinding. Kami adalah pengadilan Provinsi Zhongzhou dan sedang menyelidiki suatu kasus. Siapapun yang berani menolak penangkapan akan dibunuh, teriak ketua tim sambil bergegas turun. Mendengar suara di lantai atas, dua orang berpenampilan compang camping segera bergegas ke atas. Alhasil, tiga orang tersebut ditemui di tengah tangga. Mendengar teriakan ketua tim ini, kedua orang yang bertugas itu langsung bergegas menghampirinya. Salah satu dari mereka bahkan merilis gambar virtual laba-laba hitam di punggungnya yang menandakan bahwa dia adalah petarung LV6. Sekarang mereka berani melancarkan serangan balik, pemimpin tim tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak diragukan lagi, kepala kedua orang itu hancur berkeping-keping sekaligus. Saat ketua tim ini membuka gerbang benteng dari dalam, anggota tim lainnya baru saja sampai di kaki benteng. Target selanjutnya, menerobos Manor. Ketua tim kelas 10 bergegas menuju Manor, diikuti oleh anggota tim lainnya. Pada saat ini, suara agung sekeras lonceng atau genderang besar melayang dari langit dan menyebar ke lembah Pingsha dalam hitungan detik, menyebabkan riak-riak halus di kolam. Suara ini datang dari Ketua Pengadilan Provinsi Zhongzhou. Setelah bel alarm di lembah Pingsha berbunyi, Ketua Hakim berkata karena dia tidak perlu menyembunyikan diri lagi. Saya Meng Haishan, Ketua Hakim Pengadilan Provinsi Zhongzhou. Kami adalah Pengadilan Provinsi Zhongzhou dan sedang menyelidiki sebuah kasus. Letakkan tangan Anda di atas kepala dan berbaring di tanah. Siapapun yang berani menolak penangkapan akan dibunuh. Setelah mendengar suara ini, semua pejuang Cambian menjadi bersemangat dan terus maju dengan tegas. Karena tembok halaman Manor ini hanya setinggi 3 meter, tentu saja tidak mampu menahan anggota tim Cambian yang melaju ke depan seperti singa ganas. Saat beberapa anggota tim di depan bertabrakan dengan dinding dengan perisai berat mereka, bagian dari dinding tersebut telah runtuh. Semua anggota tim bergegas masuk. Suara dan alarm yang mendesak menyebabkan halaman menjadi kacau. Meski begitu, seseorang masih bergegas menuju tim Cambian dengan membawa senjata, namun, mereka terbunuh dalam hitungan detik. Hanya dalam beberapa menit, tim telah menerobos halaman luar dan memasuki halaman dalam. Ada sebuah kolam di halaman dalam. Ketika anggota tim melewati kolam renang, dengan keras, bayangan hitam aneh melompat keluar dari kolam. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan menembakkan banyak jarum halus ke arah anggota tim. Para pejuang Cambian mengenakan baju besi ringan dan masker pelindung wajah. Sebagian besar jarum halus tidak bisa menembus pelindungnya, namun, beberapa dari mereka menembak ke arah tubuh tiga petarung melalui jahitan di antara bagian-bagian armor, menyebabkan mereka jatuh ke tanah dengan suara yang teredam. Pada saat yang sama, sebelum orang yang melompat keluar dari air menyelesaikan serangan putaran kedua, dua baut kuat telah menembus tubuhnya, menyebabkan dia jatuh ke dalam air sekali lagi. Akibatnya, darahnya mengubah warna kolam. Saat masker wajah dari tiga petarung yang jatuh ke tanah dibuka, wajah ketiga petarung tersebut menjadi hitam seluruhnya dengan pendarahan melalui mata, telinga, lubang hidung dan mulut mereka. Mereka telah meninggal. Hati-hati, ada kekuatan tersembunyi di istana. Senjata mereka sangat beracun. Pemimpin tim meraung, perisai di depan, maju terus dalam formasi pelindung, bunuh bajingan itu. Hampir pada saat yang sama, semua tim Cambian di darat telah menerobos bartizan dan benteng di pinggiran dan mulai memakan korban. Namun, kekuatan tersembunyi sedang menutupi lembah Pingsha. Itu benar-benar sarang pembunuh. Bayangan hitam mungkin muncul dari setiap tempat seperti air, bawah tanah, pepohonan, parter, rerumputan, dan bebatuan. Serta menyerang elit bawahan pengadilan Provinsi Zhongzhou dengan mempertaruhkan nyawa mereka kapan saja. Akibatnya, elit bawahan pengadilan Provinsi Zhongzhou mulai berdarah dan berkorban. Semua orang mulai percaya pada intelijen yang diberikan oleh Provinsi Yuzhou. Memang ada masalah besar di lembah Pingsha. Sungguh mengejutkan bagi Provinsi Zhongzhou, salah satu dari 9 provinsi abadi di negara Taixia yang memiliki kekuatan jahat yang tersembunyi. Sungguh sebuah kasus yang menggemparkan. Selama sistem peradilan di negara Taixia menyelidiki kasus-kasus tersebut, bahkan 7 sekte teratas pun tidak berani melawan dan menyakiti salah satu dari mereka. Karena itu sama dengan pemberontakan. Namun, di lembah Pingsha yang terpencil ini, setelah pengadilan Provinsi Zhongzhou mengungkapkan identitas mereka, orang-orang di sini menjadi gila dan berani menyerang elit bawahannya dengan mempertaruhkan nyawa. Ini lebih seperti masuk ke negara yang bermusuhan daripada berada di Provinsi Zhongzhou. Lembah Pingsha dipenuhi dengan seruan pertempuran dan darah.
Di luar kastil di Lembah Pingsha, 3 tim pejuang Kambian menghadapi benteng setinggi 30 meter yang dilengkapi dengan peralatan pertahanan kota uap yang luasnya lebih dari 200 meter persegi. Gerbang benteng ini telah ditutup dari dalam, sehingga bahkan tidak bisa digerakkan oleh ki tempur petarung tingkat 10. Seluruh benteng tidak memiliki pintu masuk tetapi beberapa jendela observasi yang dipasang untuk fasilitas pertahanan kota uap. Beberapa pejuang Kambian telah tertembak jatuh oleh baut tersebut. Setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat menembus benteng ini dalam waktu singkat, seorang pemimpin tim mengertakkan gigi sambil memberi isyarat tangan kepada anggota tim lainnya. Tak lama setelah itu, dia mengeluarkan sebuah silinder logam dan menarik sumbunya ke arah langit, menembakkan asap merah ke langit, yang kemudian meledak dan berubah menjadi sangat menarik. Dalam waktu kurang dari 10 detik, jeritan melengking terdengar dari langit, berbaringlah. Setelah menerima perintah tersebut, 3 tim pejuang Kambian segera berbaring dan berguling menjauh dari benteng ini. Pada saat ini, gelombang pertempuran ki yang kuat melayang dari langit. Serangan pertempuran ki dari ksatria surgawi menukik ke bawah benteng dalam bentuk ikan paus. Dengan keras, benteng yang menghalangi jalan 3 tim pejuang Kambian itu langsung hancur seperti buah kenari yang dipukul palu besi. Beton bertulang beterbangan ke segala arah dengan pecahan batu bata, bagian-bagian mesin, dan anggota tubuh yang berdarah. Akibatnya, benteng setinggi 30 meter menjadi hanya beberapa meter lebih tinggi. Para ksatria dari pengadilan Provinsi Zhongzhou menjadi kekuatan penentu pengadilan di Lembah Pingsha. Meskipun kekuatan tersembunyi seperti pembunuh dan pembunuh di Lembah Pingsha membunuh banyak pejuang Kambian, mereka akhirnya disapu oleh pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria bersama dengan benteng kokoh itu. Kastil Besi Hitam Bab 1046, Terowongan Bawah Tanah Rahasia. Pasukan elit bawahan pengadilan Provinsi Zhongzhou membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk menyapu Lembah Pingsha. Terutama dengan koordinasi pusat kekuatan tingkat ksatria dari pengadilan Provinsi Zhongzhou. Seluruh Lembah Pingsha telah sepenuhnya berada di bawah kendali pengadilan Provinsi Zhongzhou sebelum matahari terbit sepenuhnya. Sejak awal, meskipun Lembah Pingsha dipenuhi dengan seruan pertempuran dan totem ki pertempuran, Meng Haishan, ketua hakim pengadilan Provinsi Zhongzhou, tidak melihat adanya asap pertempuran ki dari para ksatria sama sekali. Itu menyeratkan bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik setingkat ksatria di lembah. Di bawah sinar matahari pagi, airboat tersebut menurun hingga ketinggian di atas kastil paling menarik di Lembah Pingsha. Beberapa jam yang lalu, kastil ini masih sepi. Namun, saat ini, salah satu dindingnya telah rusak sementara tanah dan bagian atas dindingnya berlumuran noda darah. Selain itu, ada bau busuk di udara. Ketika Meng Haishan turun dari airboat, beberapa ksatria bawahan menunggunya dengan hormat di satu sisi. Pembangkit tenaga listrik dari pengadilan Provinsi Zhongzhou ini tidak terlihat bagus. Kastil itu terlalu sepi seolah-olah pertempuran berdarah belum terjadi sekarang. Di seberang kastil, selain para pejuang Kambian yang diam, mereka bahkan tidak bisa mendengar tangisan wanita, anak-anak dan tawanan. Meng Haishan tampak agak murung. Tentu saja, dia tahu bahwa mereka tidak menangkap satupun tawanan hidup-hidup. Setelah mengetahui identitasnya sendiri, semua orang di sini memilih berjuang dengan mengorbankan nyawanya. Letaknya di Provinsi Zhongzhou, salah satu dari 9 provinsi abadi di negara Taixia. Provinsi Zhongzhou telah damai selama ratusan tahun, kapan kekuatan seperti itu berkembang di sini? Bagaimana situasinya? Meng Haishan bertanya dengan suara teredam. Kami telah menguasai seluruh Lembah Pingsha, tapi kata seorang ksatria. Tapi apa? Tapi kita telah kehilangan banyak pejuang dari Kambian. Berapa banyak orang yang hilang? Totalnya 457 orang. Ksatria itu menjawab dengan suara rendah. Jumlah tersebut hampir mencapai 1/10 dari total populasi Kambian di Provinsi Zhongzhou. Itu sama menyedihkannya dengan pertempuran antara dua pasukan. Pengadilan Provinsi Zhongzhou belum pernah menghadapi situasi ini selama ratusan tahun. Letaknya di Provinsi Zhongzhou, bukannya anak benua dan tanah tandus yang jauh dari negara Taixia. Korban yang dihadapi pengadilan Provinsi Zhongzhou dapat mengejutkan seluruh negeri. Setelah mendengar angka ini, wajah Meng Haishan langsung berubah muram. Apakah ada yang terluka? Tidak, itu benar-benar sarang pembunuh. Bilah pembunuh, senjata tersembunyi, dan bautnya sangat beracun. Saat senjata mereka menyentuh kita, kita akan langsung mati. Tunjukkan padaku di sana. Beberapa ksatria dari pengadilan Provinsi Zhongzhou kemudian membawa Meng Haishan ke lahan terbuka di sisi lain kastil. Beberapa barisan pejuang Kambian yang tewas tertata rapi di lahan terbuka, sementara para pejuang di sekitarnya terlihat sedih. Para pejuang yang tergeletak di tanah tidak terluka parah, namun, wajah mereka menjadi hitam pekat. Banyak dari mereka yang mengeluarkan darah dari mata, telinga, lubang hidung dan mulut, membuatnya sangat menakutkan. Setelah berjongkok dan memeriksa beberapa mayat, Meng Haishan berdiri dan bertanya dengan nada dingin, di mana orang-orang di kastil? Mereka semua mati.
Karena mereka semua melawan kita dengan sekuat tenaga, kita harus membunuh mereka semua. Mayat penduduk asli di kastil juga ditarik keluar dan ditempatkan dengan rapi di sisi lain. Namun, populasi mayat-mayat ini lebih sedikit dibandingkan dengan para pejuang Kambian yang tewas. Hanya ini, setelah melihat mayat orang-orang itu, Meng Haishan mengerutkan kening. Beberapa mayat tidak dapat dikumpulkan sama sekali, karena semuanya mengandung racun di mulutnya. Setelah gagal melakukan serangan balik, mereka semua memecahkan racunnya dan berubah menjadi genangan darah yang berbau busuk. Genangan darah seperti itu bisa dilihat di mana-mana di kastil. Apakah kamu punya seseorang yang masih hidup? Beberapa petani mudah ditangkap di lahan pertanian dan rumah bangsawan di luar kastil. Namun, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya tahu bahwa lembah Pingxia adalah industri keluarga Wen dan mereka dipekerjakan oleh keluarga Wen. Keluarga Wen adalah tiran setempat di prefektur Longqi. Sebelumnya, mereka hanya memiliki sedikit pengaruh di tempat setempat. Sekitar 2 dekade lalu, keluarga Wen mengalami kecelakaan di pesawat, akibatnya, hanya majikan dari keluarga Wen yang selamat. 1 dekade lalu, Wen Haoyun sang majikan keluarga Wen dipromosikan menjadi ksatria besi hitam. Sejak saat itu, keluarga Wen mendirikan sekte Pingxia di lembah Pingxia. Sebagai kepala sekte Pingxia, Wen Haoyun mendaftarkan murid dan perlahan-lahan memperluas usahanya. Selain sekte Pingxia, keluarga Wen memiliki 2 kelompok bisnis, yang satu bertanggung jawab untuk memperdagangkan produk pertanian, yang lain bertanggung jawab untuk logistik. Para petani itu hanya tahu bahwa keluarga Wen sering bertukar pikiran dengan sekte Pingxia. Produk pertanian, logistik, mata Meng Haishan berkedip. Kedua kelompok bisnis keluarga Wen dapat memberi mereka perlindungan terbaik, terutama kelompok usaha di bidang logistik, yang dapat dengan mudah menutupi pergerakan seluruh personel dan material antara keluarga Wen dan lembah Pingxia. Selain itu, kecelakaan udara yang ditemui keluarga Wen mungkin memiliki alasan lain. Perhatikan semua lembaga peradilan di Provinsi Zhongzhou, segera selidiki kelompok bisnis, lembaga, dan personel yang berafiliasi dengan keluarga Wen dan sekte Pingxia. Jika ada di antara mereka yang berani melawan, bunuh mereka segera. Ya Pak, apakah kamu sudah menangkap Wen Haoyun? Para petani yang masih hidup itu tidak mempunyai kesempatan untuk menyentuh Wen Haoyun, oleh karena itu, mereka tidak mengetahui keberadaan Wen Haoyun. Menurut para petani tersebut, ketika Wen Haoyun tidak berada di lembah Pingxia, semua urusan di lembah Pingxia dan keluarga Wen akan dikelola oleh seorang pramugara bermarga Qi. Pramugara ini selalu tinggal di kastil ini. Namun, ketika kami menduduki kastil ini, kami tidak menemukannya. Kami sedang mencari 2 orang itu. Keluarga Wen dan sekte Pingxia mungkin terlibat dengan para pemberontak gereja yang mencapai surga. Laporkan apa yang terjadi di sini ke Istana Jenderal Ceji di Provinsi Zhongzhou segera. Mintalah Istana Jenderal Ceji untuk membantu penyelidikan kami dan bersiap menghadapi kemungkinan bahaya. Di tahun-tahun terakhir ini, gereja mencapai surga di negara Taixia tidak menimbulkan masalah apapun, dan ini terasa sedikit aneh. Namun, semua orang tahu bahwa gereja yang mencapai surga pasti akan menimbulkan masalah besar jika mereka mau. Terutama di tempat-tempat yang makmur dan padat penduduknya seperti Provinsi Zhongzhou, jika gereja Heaven's Reaching benar-benar membuat masalah besar, akibatnya tidak akan terbayangkan. Oleh karena itu, setelah memastikan bahwa latar belakang sekte Pingxia mungkin terlibat dengan gereja mencapai surga, Meng Haishan, Ketua Pengadilan Provinsi Zhongzhou, akan segera menemui Jenderal Ceji di Provinsi Zhongzhou. Lembah Pingxia telah ditindas dan berada di bawah kendali pengadilan Provinsi Zhongzhou kecuali beberapa tokoh. Meskipun beberapa orang telah melarikan diri, seorang ksatria besi hitam tidak dapat menimbulkan masalah apapun di negara Taixia. Namun, Meng Haishan secara tidak sadar masih merasa gelisah dan takjub. Perasaan gelisah dan takjub bermula dari kesadaran misteriusnya sebagai seorang ksatria bumi dan penilaiannya setelah mengabdi di sistem peradilan selama puluhan tahun. Meski Kambian mengalami kerugian besar, namun penyerbuan ini secara keseluruhan berjalan lancar. Tidak ada fluktuasi yang besar. Mereka bahkan tidak bertemu lawan setingkat ksatria. Oleh karena itu, Meng Haishan merasa gelisah. Meskipun keluarga Wen dan sekte Pingxia berani melawan lembaga peradilan negara Taixia, kekuatan mereka terlalu lemah. Sebenarnya, tanpa partisipasi Kambian, pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria di pengadilan Provinsi Zhongzhou dapat menyapu seluruh lembah Pingxia tanpa biaya. Namun apa yang membuat keluarga Wen dan sekte Pingxia begitu tegas dan berani melawan lembaga peradilan di negara Taixia? Meskipun personel di keluarga Wen dan sekte Pingxia benar-benar merupakan bangsawan dari gereja yang mencapai surga, kekuatan seperti itu di tempat terpencil di Provinsi Zhongzhou ini terlalu sepele. Ini bukan cara yang biasa dilakukan para pemberontak gereja yang mencapai surga. Saat Meng Haishan mengerutkan kening dan memikirkannya, seorang pejuang dari Kambian berlari ke arahnya. Tuhan, kami menemukan terowongan rahasia menuju ruang bawah tanah di ruang bawah tanah kastil. Terowongan rahasia menuju ruang bawah tanah? Meng Haishan mengecilkan pupilnya sambil berkata,
Ayo, mari kita lihat ke sana. Tentu saja, ada pembangkit tenaga listrik yang mahir dalam pencarian di Kambian. Setelah memasuki ruang bawah tanah kastil, mereka mulai mengetuk sana-sini dan segera menemukan terowongan rahasia di ruang bawah tanah kastil. Ketua Pengadilan Provinsi Zhongzhou dan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria segera datang ke pintu masuk terowongan rahasia di dalam kastil. Saat melihat pintu masuk, mereka semua terkejut. Umumnya, pintu masuk terowongan rahasia harus sangat sempit sehingga hanya bisa dilewati oleh 2 orang. Namun, pintu masuk terowongan rahasia di depan mereka seperti mulut yang besar, suram, dan berdarah. Terowongan itu begitu luas sehingga hampir bisa dilewati 2 mobil secara berdampingan. Ruang bawah tanah menuju terowongan rahasia adalah lapangan pelatihan besar, yang berisi berbagai alat pelatihan. Di atas meja tempat latihan, ada beberapa mayat yang akan diautopsi. Baik laki-laki, perempuan, tua atau muda, mayat-mayat itu tampak suram dan menyakitkan serta mulai berbau tidak sedap. Setelah melihatnya sekilas, pembangkit tenaga listrik dari Pengadilan Provinsi Zhongzhou mengetahui bahwa tempat ini digunakan untuk melatih para pembunuh dan pembunuh. Segala sesuatu di sini tampak menakutkan dan suram. Terowongan rahasia yang gelap dan suram tidak digunakan untuk melarikan diri dari lembah Pingsha, sebaliknya, itu mengarah langsung ke ruang bawah tanah. Tidak ada yang tahu kegunaannya. Zhao Long, kamu tetap di luar, yang lain ikuti aku masuk. Setelah menyuruh satu ksatria untuk tetap berada di luar jika terjadi keadaan darurat, Ketua Pengadilan Provinsi Zhongzhou bergegas ke terowongan rahasia, diikuti oleh ksatria lainnya. Kastil Besi Hitam Bab 1047, Perubahan yang Mengguncang Bumi. Setelah memasuki terowongan bawah tanah rahasia yang suram kurang dari 2000 meter, mereka memasuki ruang bawah tanah berbentuk gelembung. Siapapun yang memasuki ruang bawah tanah ini untuk pertama kalinya mungkin akan takut dengan apa yang dilihatnya. Segala sesuatu di dalam sini begitu menakutkan sehingga rakyat jelata tidak dapat membayangkannya sama sekali. Itu adalah kolam berdarah, tepatnya, lautan berdarah dan bau, yang luasnya lebih dari 10 mil persegi. Kolam berdarah ini dikelilingi oleh kristal senior di atas kelas 5 dan beberapa batu bata emas besar. Seperti tepian kolam berdarah, kristal dan batu bata emas ini diukir dengan tanda di permukaannya. Saat kristal mengumpulkan energi dari mana-mana, rune aneh itu berkedip-kedip dengan cahaya merah. Pada pandangan pertama, rune itu tampak seperti mata berdarah, yang menatap lautan berdarah sementara energi tak terlihat menutupi seluruh lautan berdarah seperti jaring besar. Meski tidak ada angin, gelombang berdarah itu bergerak dan menghantam tepian sungai yang terdiri dari kristal dan emas tanpa henti. Lebih dari 100.000 bola daging semi-transparan yang menakutkan mengambang di gelombang berdarah. Jika dilihat dari ketinggian, bola-bola berdarah yang melayang itu akan terlihat seperti telur. Karena dekat satu sama lain, mereka menutupi seluruh lautan darah. Di dalam bola daging semi-transparan yang mengambang itu, ada manusia yang mengecilkan tubuhnya dengan memeluk kakinya sendiri seperti janin dalam rahim perempuan. Namun, yang ada di dalam bola daging itu semuanya sebesar orang dewasa. Di tengah lautan berdarah, ada menara kristal berdarah 9 lantai yang ditutupi dengan rune eksotis. Suara marah bergema di atas menara, mengapa pasukan pengadilan Provinsi Zhongzhou menyerang lembah Pingsha pada saat kritis ini? Anda menghancurkan usaha saya. Mengapa? Hanya dalam beberapa hari, para pejuang di kolam berdarah akan menjadi sepenuhnya sudah matang dan akan menyapu prefektur Longqi dan menjatuhkan seluruh provinsi Zhongzhou. Kenapa? Kenapa sekarang? Siapa yang membocorkan beritanya? Penuh dengan ki mematikan dan perasaan tidak enak, suara ini hampir seperti raungan. Balasan datang dari orang lain. Dibandingkan dengan suara pertama yang terdengar geram dan enggan, suara kedua penuh dengan kepanikan, bahkan gemetar. Tuan, Mungkin ada masalah dengan para pembunuh yang kami tugaskan di Provinsi Yuzhou untuk membunuh penjaga istana kota Jinwu. Kemarin, informan kami menyampaikan pesan bahwa mereka telah melakukan itu. Mustahil. Para pembunuh kita akan bunuh diri segera setelah mereka menyelesaikan tugasnya, entah berhasil atau tidak. Tubuh dan jiwa mereka akan lenyap seketika. Bahkan jika mata-mata Departemen B di Provinsi Yuzhou dapat dikendalikan, tidak ada yang bisa melacak kita dari mereka. Yang pertama masih meraung. Pada saat yang sama, mereka mendengar gempa bumi dahsyat dan suara keras dari terowongan rahasia di atas lautan berdarah. Mendengar itu, pengurus Qi dengan wajah panjang muram yang berlutut di puncak menara kristal gemetar karena ketakutan saat dia berkata, Tuan, Meng Haishan. Ketua Hakim Provinsi Zhongzhou Pengadilan, tiba. Gerbang di atas terowongan rahasia tidak dapat mencegah seorang ksatria bumi untuk waktu yang lama. Tolong buat keputusan segera. Orang yang dipanggil Master oleh Steward Qi adalah Wen Haoyun. Wen Haoyun tampak lebih muda dari 30 tahun. Dengan wajah sempit dan panjang, pipinya mengempis ke dalam jubah sutra boa yang cemerlang, matanya tampak brutal dan tajam. Meski terlihat sangat marah, Wen Haoyun juga merasa kebingungan. Dia juga mendengar suara di atasnya.
Menyaksikan tubuh Steward Qi yang gemetar berlutut di puncak menara, Wen Haoyun memulihkan ketenangannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menyipitkan matanya dan berkata kepada pengurus Qi, "Kamu benar. Kita harus mengambil keputusan cepat." Meskipun para pejuang di Lautan Darah belum sepenuhnya matang dan akan memiliki beberapa efek samping setelah terbangun. Sebelumnya, mereka sudah tersedia. Meskipun ini bukan saat yang tepat untuk mengaktifkannya, itu jauh lebih baik daripada membiarkan orang-orang dari pengadilan Provinsi Zhongzhou mencekik upaya Uskup Agung di sini. Tuan, apakah kamu ingin membangunkan para pejuang ini? Ya, tapi sebelum melakukan ini, kamu perlu melakukan satu hal lagi untukku. Ah, silakan. Pramugara Qi mengangkat kepalanya. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah menghabiskan terlalu banyak upaya untuk tugas besar Uskup Agung. Pada saat ini, kuharap kamu bisa memaafkanku. Setelah mengatakan itu, Wen Haoyun menembakkan ki pertempuran dari jarinya dan meledakkannya. Kepala pramugari Qi. Setelah itu, mayat Steward Qi tanpa kepala jatuh ke lautan berdarah dan meleleh dalam hitungan detik. Setelah melakukan itu, gempa bumi dan suara semakin dekat dengannya. Wen Haoyun segera mengirim pesan melalui cincin jari kristal penginderaan jauhnya. Setelah menerima balasan, cincin jari itu langsung menghilang. Setelah itu, dia melepas semua pakaiannya. Pakaian itu juga langsung hilang. Dia kemudian melirik untuk terakhir kalinya ke bola kristal aneh di puncak menara yang hampir berubah menjadi merah sepenuhnya sebelum mematahkan giginya, menjatuhkan darah segarnya ke bola kristal. Saat darah segarnya menyebar ke dalam bola kristal, lautan darah perlahan mendidih. Dia kemudian menghancurkan bola kristal itu. Tak lama kemudian, topeng penyamaran muncul di tangannya. Setelah mengenakan topeng penyamaran, Wen Haoyun langsung melompat ke laut berdarah. Saat tubuhnya memasuki lautan berdarah, banyak suara embusan terdengar di lautan berdarah. Sosok-sosok itu merobek bola daging itu dan berdiri. Mereka melihat sekeliling lautan berdarah dengan pandangan jauh. Hanya setelah beberapa detik, pandangan jauh mereka menghilang. Sebaliknya, ekspresi berdarah dan brutal muncul di wajah mereka. Begitu banyak sosok berdarah yang melompat ke lautan berdarah seperti katak yang baru saja menetas. Setelah berdiri di tanah dengan kaki yang berdarah untuk pertama kalinya dan beradaptasi dengan lingkungan selama beberapa detik. Para petarung telanjang dan berdarah itu mulai berlari semakin cepat sambil mengeluarkan raungan yang aneh. Bahkan ada pula yang berlari di dinding gua gunung yang vertikal dengan tanah dengan kedua tangan dan kaki. Seperti binatang buas, mereka bergegas menuju terowongan lainnya. Saat berlari, mereka semua melepaskan totem ki pertempuran para petarung LV9. Ruang bawah tanah ini dihubungkan dengan 3 terowongan yang masing-masing mengarah ke suatu tempat di lembah Pingxia atau sekitarnya. Seperti kata pepatah, kelinci yang cerdik memiliki 3 lubang. Karena rencana ini sangat penting, seharusnya tidak hanya ada satu terowongan yang menuju ke lautan berdarah ini. Semakin banyak pesawat tempur yang menetas dari lautan darah. Dalam setiap detik, banyak orang akan keluar dari bola daging tersebut dan mendarat dari segala arah. Hanya setelah beradaptasi dengan lingkungan selama beberapa detik, pasukan pejuang berdarah akan berlari menuju 2 terowongan lainnya. Saat para pejuang berdarah ini berlari lebih cepat dan kuat, seluruh ruang bawah tanah dipenuhi dengan langkah kaki yang seperti guntur. Tidak ada yang menyadari bahwa Wen Haoyun adalah salah satu pejuang berdarah itu. Saat ini, cara teraman bagi Wen Haoyun untuk meninggalkan lembah Pingxia adalah dengan menyamar sebagai salah satu pejuang berdarah. Bahkan jika ada seorang ksatria surgawi, dia tidak dapat mengidentifikasi Wen Haoyun dari lebih dari 100.000 pejuang berdarah. Selama dia tidak menunjukkan kekuatan bertarungnya di atas LV9, dia akan aman di antara para petarung berdarah. Selain itu, dia bisa memerintahkan pejuang berdarah lainnya untuk bergerak. Setelah Meng Haishan mendobrak satu lagi gerbang paduan yang lebih keras daripada brankas bank dengan kekuatan biadab. Langkah kaki yang berlari kencang dan auman binatang buas itu menjadi sangat jelas bagi beberapa ksatria dengan indera yang tajam. Mendengar suara ini, semua ksatria mengubah wajah mereka sekaligus, termasuk Meng Haishan. Sebagai ksatria, mereka dapat mengidentifikasi bahwa suara itu adalah langkah kaki. Selain itu, langkah kaki tersebut semakin keras sehingga menyebabkan gempa bumi yang lebih besar. Frekuensi, kekuatan, dan jarak antara 2 kaki setiap orang mengingatkan para ksatria akan pasukan paling elit di 4 pasukan teratas di negara Taixia. Bagaimana bisa ada begitu banyak petarung elit di ruang bawah tanah? Ah, apa yang ada di bawah kita? Apakah ada korps? Seorang ksatria bertanya dengan ekspresi ketakutan. Beritahu kambian di permukaan bumi untuk bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Perhatikan semua kota di prefektur Longqi berada dalam keadaan darurat. Meng Haishan meraung sambil segera melepaskan tornado ki pertempurannya. Gambar virtual dari metode budidayanya adalah gelombang biru yang bergelombang. 2 menit kemudian, dengan raungan buka, rintangan terakhir dipecahkan, memperlihatkan semua yang ada di ruang bawah tanah kepada mereka. Lautan berdarah membuat mereka semua membuka mata lebar-lebar.
Laut berdarah. Meng Haishan hampir berteriak meski dia selalu tenang. Banyak pejuang berdarah masih berjalan keluar dari lautan berdarah, namun, lebih dari 2/3 bola daging di lautan darah telah kosong. Saat melihat para ksatria ini, ratusan pejuang berdarah segera menyerang mereka tanpa rasa takut. Membunuh mereka semua, Ketua Pengadilan Provinsi Zhongzhou meraung. Pada saat yang sama, banyak pejuang telanjang dan berdarah bergegas keluar dari gua gunung dan berlari menuju daerah sekitarnya setelah melintasi lembah Pingsha seperti air yang tumpah dari tong air. Hampir pada saat yang sama, seorang pria dengan wajah keemasan di Bukit Xuanyuan menggosok cincin jari kristal penginderaan jauh sementara pandangan suram melintas di matanya. Dia melirik ke arah timur Bukit Xuanyuan tempat Provinsi Zhongzhou berada melalui jendela. Tuan, Menteri Urusan Sipil dan Administrasi sedang menunggu Anda. Seorang petugas berjubah ungu muncul di luar gerbang dan melapor kepadanya dengan hormat. Setelah tatapan suram menghilang di mata pria ini, pria itu berbalik dengan tampilan normal. Tolong tunjukkan padaku jalannya, jawab pria itu ramah. Tuhan, tolong ikuti aku. Kastil Besi Hitam Bab 1048, Api Perang di Provinsi Abadi 1. Kota Huyan, 80 km di selatan lembah Pingsha. Kota Huyan adalah kota kelas DLV3 di negara Taixia. Luas kota di dalam tembok kota ini hanya mencakup kurang dari 30 mil persegi. Ada lahan pertanian yang luas di luar kota. Negara Taixia sudah lama damai. Sebagai salah satu dari 9 provinsi abadi di negara Taixia, Provinsi Zhongzhou tidak pernah melancarkan perang apapun selama ratusan tahun. Oleh karena itu, kota Huyan mempertahankan tampilan aslinya. Meski dipasangkan dengan fasilitas pertahanan kota uap, tembok kota itu tingginya hanya sekitar 10 meter. Dari tingkat tertentu, kota Huyan adalah kota kuno. Penduduk asli sangat bangga dengan kotanya sendiri. Karena Provinsi Zhongzhou memiliki banyak kota kelas A, kota Huyan, sebagai kota kecil yang mempertahankan tampilan aslinya tampak istimewa dan menggugah pikiran. Sebagai lumbung bagi Provinsi Zhongzhou, Prefektur Longqi terkenal dengan beras dan gandum Huyan. Selain itu, kota Huyan dekat dengan Sungai Huihe, yang kualitas airnya cocok untuk membuat minuman keras. Oleh karena itu, kota Huyan juga terkenal dengan beberapa merek minuman keras di Prefektur Longqi. Minuman keras sumur ganda kota Huyan dijual ke provinsi lain dan bahkan dapat dilihat di Bukit Xuanyuan. Kota Huyan terkenal dengan pembuatan minuman keras. Biji-bijian dan minuman keras yang diproduksi di kota Huyan dijual di seluruh negara Taixia. Selama ratusan tahun, penduduk setempat hidup lebih baik dan lebih baik berkat ketekunan dan kecerdasan. Orang-orang di kota Huyan dan sekitarnya kaya dan aman. Bahkan bangunan-bangunan di dalam lahan pertanian di dekat kota Huyan sangat indah dan indah di bawah pemerintahan Provinsi Abadi. Banyak orang barbar yang datang ke kota Huyan dari subbenua dan melihat lahan pertanian yang luas, lahan pertanian seperti taman. Dan bangunan rapi dengan gaya Hua yang kaya di lahan pertanian akan berseru bahwa ini adalah surga dunia. Di suatu pagi di bulan Agustus, matahari baru saja terbit. Dataran tak terbatas di luar kota Huyan ditutupi dengan bulir gandum emas yang sangat mencolok. Gandum di luar kota Huyan telah matang. Karena cuaca bagus, banyak petani menyalakan mesin uap mereka dan bersiap untuk menuai gandum. Akibat Perang Suci, harga biji-bijian terus meningkat, terutama tahun ini. Itu adalah tahun yang luar biasa. Saat melihat bulir gandum yang lebat di ladang, semua petani di luar kota Huyan tersenyum lebar karena mereka merasa cukup nyaman di dalam. Gerbang kota di Provinsi Zhongzhou tidak akan ditutup sepanjang tahun, para prajurit di gerbang kota akan bertugas secara bergiliran. Padahal para lelaki tua asli kota Huyan tidak ingat kapan terakhir kali gerbang kota-kota Huyan ditutup. Terakhir kali, mungkin ditutup selama Perang Suci kedua. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa membuat kota Huyan menutup gerbang kotanya. Namun, itu merupakan pengecualian hari ini. Di pagi hari, serangkaian langkah kaki yang rapi dan mendesak terdengar dari jalan Zhengde yang terhubung ke gerbang utara kota Huyan. Di tengah keheranan orang-orang yang mengakses gerbang kota utara, sebuah tim yang terdiri lebih dari 1.000 tentara lapis baja kota Huyan bergegas ke sini di bawah kepemimpinan seorang perwira. Mereka yang bermata tajam bahkan memperhatikan beberapa pemburu kriminal dan petugas di pengadilan kota Huyan di antara para prajurit tersebut. Atas perintah Castellan, tutup semua gerbang kota-kota Huyan sekarang, tutup semua gerbang kota-kota Huyan sekarang, kesiapan perang kelas 1, nyalakan semua perlengkapan pertahanan kota uap di tembok kota kan? Sekarang, sebelum sampai di gerbang kota, petugas sudah mulai mengaum. Mendengar raungan dan menyaksikan gerakan tergesa-gesa para prajurit ini, gerbang utara kota Huyan langsung menjadi ramai. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Selain itu, 2/3 armada kendaraan masih berada di dalam kota. Setelah mendengar bahwa gerbang kota akan ditutup, armada tersebut bergegas meninggalkan kota. Ada apa denganmu? Apa kamu tidak mendengarku?
Tutup gerbangnya segera. Petugas tersebut menjadi gila dan bergegas menuju pengemudi salah satu kendaraan yang masih meninggalkan kota dengan tertib diikuti oleh beberapa tentara dan 2 pemburu kriminal dari pengadilan kota Huyan ketika dia menemukan bahwa alat pneumatik tersebut masih tidak bergerak. Lihat petugas berjalan ke sini dengan tatapan marah, pasukan penjaga di gerbang kota tetap diam. Pemimpin tim penjaga ini tampak agak malu. Seseorang yang tampak seperti pramugara bergerak beberapa langkah ke depan sambil tersenyum lebar sambil menjelaskan, "Petugas, ini adalah armada tempat pembuatan bir Double Well. Mereka akan menurunkan kargo di pangkalan pesawat di luar kota. Sisanya dari armada akan meninggalkan gerbang kota hanya dalam 2 menit. Karena orang-orang di gerbang kota ini semua mengenal kami, saya mengundang mereka untuk meluangkan 2 menit lagi untuk kami. Mohon maafkan kami hanya perlu 2 menit. Karena kota Huyan sudah lama damai, ketika para penjaga menerima perintah darurat untuk menutup gerbang kota, mereka bingung karena tidak memiliki rasa urgensi sama sekali. Selain itu, karena mereka mengenal orang-orang dari Double Well Brewery yang terkenal di kota Huyan. Mereka bermaksud menunda 2 menit untuk menutup gerbang kota agar armada Double Well Brewery dapat meninggalkan gerbang kota. Dengan suara cuang, petugas itu mendorong pramugara itu menjauh dan segera mencabut pedang panjangnya. Dalam sepersekian detik, dia menggerakkan pedangnya ke arah leher pemimpin tim garnisun di gerbang kota, menyebabkan semua orang yang hadir mengubah wajah mereka. Bilah tajamnya membelah kulit leher ketua tim, menyebabkan tetesan darah mengalir ke bawah. Wajah ketua tim menjadi pucat seketika dan kakinya menjadi lunak juga. Tadi, dia mengira kepalanya akan dipenggal. Jika gerbang kota tidak ditutup dalam setengah menit, aku akan memenggal kepalamu. Petugas itu berkata tanpa ampun. Saat petugas ini bergerak, 2 pemburu kriminal yang mengikuti petugas ini berlari menuju kabin 2 truk. Usai menunjukkan plat identitas kepada pengemudi, mereka langsung menyeret pengemudi tersebut menjauh dari tempat duduk. Tak lama setelah itu, mereka membalikkan kedua truk tersebut secara bersamaan, menyisakan ruang untuk perangkat pneumatik gerbang kota meski bertabrakan dengan kendaraan di belakangnya. Saat kedua truk itu jatuh, banyak wadah minuman keras Double Well pecah, memenuhi udara dengan aroma Double Well liquor. Apa yang sedang kamu lakukan? Minuman keras ini akan diangkut ke kota Zhongzhou, ayah dari wali kota Zhongzhou akan merayakan ulang tahunnya yang ke-120. Orang tua itu paling menyukai minuman keras sumur ganda kami, dia memesan minuman keras kami untuk jamuan makan. Apakah Anda memikul tanggung jawab jika Anda menunda waktu pengiriman? Anda hanyalah seorang tentara dari luar. Bagaimana Anda bisa begitu lancang? Bahkan wali kota Huyan akan memberikan sedikit perhatian pada pabrik bir sumur ganda kami. Pramugara terlihat sangat buruk setelah diusir oleh petugas saat dia mulai menganggap otoritas wali kota sebagai miliknya dengan meninggikan suaranya. Sebagai kota kelas A, kota Zhongzhou adalah kota provinsi di provinsi Zhongzhou. Pangkat resmi wali kota provinsi Zhongzhou sama dengan gubernur prefektur di prefektur Longqi dan lebih dekat dengan gubernur provinsi di provinsi Zhongzhou. Mengingat posisi sosialnya, wali kota Zhongzhou bahkan lebih tinggi daripada gubernur prefektur di prefektur Longqi dan lebih mudah untuk dipromosikan. Persetan, petugas itu langsung menendang perut pramugara tersebut, membuatnya terbang menjauh dan jatuh ke tanah di luar gerbang kota. Akibatnya, pramugara tersebut nyaris tewas. Petugas itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah menendang orang biasa sampai mati. Namun, meski begitu, pramugara itu tidak bangkit selama beberapa waktu. Ketika pramugara mengangkat dirinya, alat pneumatik gerbang kota utara telah terpicu dan gerbang kota telah ditutup. Baru setelah melompat dan mengumpat petugas beberapa detik di luar gerbang kota, pramugara sudah mendengar seruan dari menara di atas gerbang kota. Pramugara berbalik dan melihat asap hitam pekat membubung ke langit dari sebuah kota beberapa mil jauhnya dari kota Huyan. Tapi, saat tingkah laku ini terlintas di benak pramugara, dia melihat asap hitam lain di lahan pertanian di arah lain. Apa yang terjadi? Melihat 2 asap hitam pekat di 2 tempat, seseorang di antara kerumunan yang dihadang di luar kota buru-buru naik ke truk dan mengamati tempat-tempat merokok di kejauhan. Ah, kenapa begitu banyak orang yang melarikan diri dari kota Fuan? Apa yang terjadi? Seorang pria di atas truk berseru. Gerbang kota Huyan segera ditutup, asap tebal membubung ke langit dari lahan pertanian dan kota-kota di luar kota, seseorang melarikan diri dari sana. Setelah terintegrasi dengan pesan-pesan ini, wajah pramugara langsung menjadi pucat. Pasti ada peristiwa besar. Meskipun pengurus baru saja mengambil alih wewenang wali kota sebagai miliknya. Dia tidak bodoh. Saat melihat gerbang kota yang tertutup di belakangnya, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Tak lama setelah itu, dia mulai berteriak dan dengan paksa menggedor gerbang kota yang terbuat dari logam tebal. Ah, buka gerbang kota, biarkan aku masuk. Di luar gerbang kota sudah agak kacau. Pada saat yang sama, semua tentara di gerbang kota telah mengubah wajah mereka, termasuk petugas dan 2 pemburu kriminal yang mengikutinya dari pengadilan kota Huyan.
Di gerbang kota, mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam kota Fuan melalui teleskop. Lihat asap tebal dan api di tengah kota Fuan, banyak petani yang melakukan pekerjaan bertani di ladang meletakkan peralatannya dan bersiap untuk memadamkan api. Namun, sebelum orang-orang itu sampai di sana, semakin banyak penduduk yang menangis dan bergegas ke ladang gandum dari seluruh tempat di kota Fuan. Hanya setelah 2 menit, mereka yang berlari kurang dari 1000 meter dari kota Fuan pertama kali ditangkap oleh beberapa sosok berdarah dan terkoyak di ladang gandum. Kastil Besi Hitam Bab 1049, Api Perang di Provinsi Abadi 2. Penduduk tersebut mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri, meninggalkan ladang gandum yang mengepul di belakang mereka. Seorang pria tangguh berusia 30 tahun mendorong ke depan seorang wanita yang sedang menggendong bayi ketika dia mendengar jeritan menyedihkan mendekatinya dari belakang. Pada saat yang sama, dia meraung, bawa Xiao Sheng pergi, cepat, sambil memegang erat pedang berjalannya di salah satu sisi pinggangnya. Setelah itu, dia berbalik dan menyerang sosok berdarah. Sementara itu, gambar virtual laba-laba hitam muncul di belakang pria tangguh ini, yang menandakan bahwa dia adalah petarung LV6. Mengingat seragam pria tersebut, mereka yang paham dengan peraturan di negara Taixia pasti tahu bahwa pria ini adalah seorang pemanah yang merupakan bawahan dari polisi setempat di kota tersebut. Pemanah digunakan untuk melindungi keamanan tempat setempat. Sesuai permintaan, mereka akan membantu polisi untuk mengatur wilayah setempat. Pemanah bukanlah pejabat, mereka hanya berada di peringkat kelas 6 yang diasingkan. Di Provinsi Zhongzhou, seorang polisi memiliki 3-5 pemanah. Setiap pemanah akan memiliki beberapa asisten. Selain polisi, semua lembaga peradilan bahkan garnisun lokal di negara Taixia dapat menugaskan dan memimpin para pemanah lokal ini. Nama keluarga pemanah ini adalah Liu. Pagi ini, setelah sarapan di rumah seperti biasa, dia bersiap berangkat kerja. Namun, sebelum meninggalkan rumah, ia sempat mendengar tangisan dan jeritan yang semakin keras dari jalanan. Dia pergi keluar dan melihat banyak orang telanjang dan berdarah bergegas ke kota dan membunuh siapapun yang mereka lihat. Rumahnya bersebelahan dengan sekolah pencaksilat. Master sekolah seni bela diri bermarga Siang, yang merupakan petarung kelas 8. Dia biasa mengajari murid-muridnya cara bertarung. Ketika pemanah ini bergegas keluar rumahnya, guru Siang juga bergegas keluar dari sekolah seni bela diri bersama beberapa muridnya. Namun, mereka langsung bertemu dengan sosok telanjang berdarah. Hanya dalam beberapa detik, kepala guru Siang dan murid-muridnya telah diledakkan oleh sosok telanjang berdarah itu. Segera setelah sosok berdarah itu bergegas masuk ke sekolah seni bela diri, jeritan melengking terdengar dari sekolah seni bela diri. Pemanah dapat mengetahui bahwa jeritan itu berasal dari anggota keluarga Tuan Siang. Dengan bercucuran keringat, pemanah ini buru-buru kembali ke rumahnya dan mulai melarikan diri bersama istri dan anaknya. Ketika dia melarikan diri, pemanah ini mempunyai beberapa pertanyaan di dalam hati. Bukankah Provinsi Zhongzhou adalah provinsi abadi di negara Taixia? Itu selalu damai. Bahkan perang suci tidak dapat mempengaruhi tempat ini. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu kacau? Dari mana datangnya angka-angka berdarah itu? Bagaimana mereka bisa berperilaku seperti binatang buas yang bermutasi? Namun, pemanah ini tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia hanya berpikir untuk melarikan diri dari sini bersama istri dan anaknya. Ribuan sosok berdarah menutupi kota Fuan seperti banjir berdarah dalam sekejap mata. Segera setelah pria tangguh ini dan anggota keluarganya memasuki lahan pertanian di luar kota, sosok-sosok berdarah itu menyusul mereka. Ketika pemanah ini berbalik dan menyerang satu sosok berdarah, dia melihat semakin banyak sosok berdarah bergegas keluar kota. Hanya setelah beberapa saat, sosok berdarah ini menemukan pakaian di kota dan mengenakannya. Meski tidak rapi, mereka tidak telanjang lagi. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan memegang senjata yang mereka temukan di dalam kota. Matilah. Pemanah itu menebas sosok berdarah dengan kekuatan penuhnya. Sosok berdarah itu mengedipkan mata merahnya ketika dia menghindar dengan mudah dengan bersandar ke satu sisi. Pada saat yang sama, sosok berdarah lainnya muncul dan meninju dada pria tangguh itu sekaligus, mengeluarkan isi hatinya. Pria tangguh ini menyemburkan darah ke sekitar gandum kuning di sekitarnya. Sungguh perbedaan yang tajam dalam kekuatan tempur. Satu LV6, yang lain LV9. Dalam pertarungan jarak dekat tatap muka, hasilnya dapat diketahui dalam sepersekian detik. Belum lagi petarung LV6 memiliki 2 lawan. Pemanah itu terjatuh. Namun, sebelum dia melepaskan cengkeramannya, pedangnya telah direnggut oleh sosok berdarah itu. Sebelum terjatuh, sang pemanah melirik ke arah pelarian istrinya. Dia menemukan bahwa kerangka kurus itu masih berjatuhan di ladang gandum tetapi ke arah lain. Namun, putranya tidak ada di sisinya. Dia tahu bahwa istrinya pasti menyembunyikan putranya di suatu tempat atau membiarkan putranya terbaring di suatu tempat di ladang. Seorang anak dapat dengan mudah menyembunyikan dirinya, namun, dia mengubah satu arah dan terus melarikan diri untuk mengusir sosok-sosok berdarah itu.
Orang tua akan membuat pilihan yang sama dalam situasi ini. Sosok berdarah itu mengejar istrinya. Sebelum dia kehilangan kesadarannya, sang pemanah memiliki keraguan terakhir dalam pikirannya. Apakah api perang telah mencapai provinsi Zhongzhou? Di atas gerbang utara kota Huian, orang-orang menyaksikan sosok berdarah membunuh orang-orang yang melarikan diri di lapangan dengan wajah pucat. Kebakaran besar terlihat di mana-mana di kota Fuan sementara semakin banyak korban berdarah keluar dari kota Fuan. Menyeberangi ladang di luar kota, mereka bergegas menuju kota Huian seperti gelombang berdarah. Sosok-sosok berdarah itu bergerak terlalu cepat. Selain itu, semua totem battle key dari sosok berdarah ini menunjukkan bahwa mereka adalah petarung LV9. Pada pandangan pertama, lebih dari 20.000 sosok berdarah bergegas menuju kota Huian, yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, kapal udara di pangkalan kapal udara di barat laut luar kota terbang seperti sekawanan burung yang terbang di alang-alang. Semua kapal udara mengirimkan sinyal bahaya dengan mengeluarkan asap berwarna-warni ke langit. Beberapa kapal udara terjun ke bawah saat mereka terbang. Tak perlu dikatakan lagi, sosok-sosok berdarah ini pasti telah bergegas ke pangkalan pesawat di luar kota. Apakah makhluk-makhluk ini, manusia, atau setan? Seorang prajurit muda yang belum pernah mengalami pertempuran apapun tergagap saat melihat pemandangan ini. Seperti pemanah mati itu, semua prajurit dan perwira yang berdiri di atas gerbang kota mempunyai satu pertanyaan di dalam hati mereka, bagaimana bisa begitu banyak orang seperti binatang buas muncul di provinsi Zhongzhou? Salah satu dari 9 provinsi abadi di negara Taixia. Dengar, sudah waktunya bagi kita untuk berkontribusi pada negara kita dengan mengorbankan nyawa kita. Selama kita masih hidup, kita tidak akan pernah membiarkan binatang buas ini masuk ke kota Huian. Saudara-saudara di kota Huian, pikirkan tentang anggota keluargamu. Kita hanya perlu berdiri di sini sebentar sebelum kedatangan pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria. Petugas yang menendang pengurus pabrik bir sumur ganda keluar dari gerbang kota mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berseru. Setelah beberapa saat, peralatan pertahanan kota uap di gerbang kota-kota Huian bergetar, menembakkan baut keluar kota. Ketika sosok-sosok berdarah itu memasuki jarak efektif senjata pertahanan kota di gerbang kota-kota Huian, mereka langsung berpencar seperti telah dilatih. Pada saat yang sama, mereka melaju menuju gerbang kota tanpa gentar sambil menghindari serangan senjata pertahanan kota uap. Sosok-sosok berdarah dihantam satu demi satu oleh serangan senjata pertahanan kota-kota Huian yang tak henti-hentinya, menyemburkan darah dan terjatuh dengan jeritan dan raungan yang melengking. Terutama mereka yang terkena baut besar sepanjang lebih dari 2 meter akan dipecah menjadi 2 bagian sekaligus. Namun, angka-angka berdarah itu bergerak terlalu cepat. Meskipun mereka terus-menerus jatuh ke lapangan menghadapi serangan peralatan pertahanan kota-kota Huian, mereka hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk tiba di kaki tembok kota. Dalam waktu sesingkat itu, senjata pertahanan kota di tembok utara kota Huian membuat pencapaian yang sangat terbatas menghadapi formasi longgar dari sosok-sosok berdarah itu. Kecepatan super cepat dan gerakan fleksibel mereka. Setelah sampai di kaki tembok kota utara kota Huian, sosok berdarah itu langsung melompat setinggi 10 meter dan mendarat di tembok kota sebelum melakukan pembantaian di sana. Garnisun umum di kota Huian hanyalah prajurit tingkat 4, bagaimana mereka bisa mengalahkan sosok berdarah tingkat 9 ini? Tembok kota-kota Huian dapat menghalangi rakyat jelata dan tentara biasa, namun, mereka sama sekali tidak efektif terhadap angka-angka berdarah itu. Ketika semakin banyak tokoh berdarah melompat ke tembok kota, frekuensi serangan senjata pertahanan kota di tembok kota juga menurun, menyebabkan lebih banyak tokoh berdarah melompat ke tembok kota. Seluruh tembok kota-kota Huian dipenuhi dengan seruan pertempuran sementara peringatan yang menggelegar telah lama terdengar di seluruh kota Huian. Karena kejadiannya terlalu cepat, bahkan tidak ada pertanda apapun. Oleh karena itu, ketika peringatan nyaring berbunyi di kota Huian, sebagian besar masyarakat di kota tersebut masih bingung dengan apa yang terjadi. Mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Petugas yang mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berseru juga adalah seorang petarung tingkat 9. Setelah membunuh 3 sosok berdarah, dia juga ditutupi oleh lebih banyak sosok berdarah di tembok kota. Tidak ada ksatria di antara 20.000 tentara garnisun. Jenderal garnisun di kota Huian hanyalah seorang jenderal pertempuran tingkat 13. Ada beberapa pejuang yang kuat, ahli pertempuran, dan ahli pertempuran hebat di bawah jenderal garnisun. Orang-orang ini mengerahkan upaya terbaik mereka untuk melawan tokoh-tokoh berdarah di tembok kota. Namun, ketika semakin banyak sosok berdarah melompat ke tembok kota, semua petugas ini dikepung. Bahkan semut pun bisa menggigit gajah sampai mati. Sosok berdarah LV9 itu adalah serigala, bukan semut. Kecuali para ksatria. Bahkan petarung tingkat roh yang telah membentuk ki pertempuran pelindung tidak akan bisa menahan serangan tanpa henti dari lebih dari 1.000 petarung LV9 yang tak kenal takut. Belum lagi lebih dari 10.000 petarung LV9.
Bahkan ki pertempuran pelindung milik Satria mungkin akan rusak setelah mencapai momen kritis menghadapi serangan terus-menerus dari begitu banyak sosok berdarah LV9. Belum lagi ki pertempuran pelindung tingkat roh. Setelah ki pertempuran pelindung mereka dipatahkan, berapa lama mereka akan bertahan? Jenderal Garnisun mengayunkan pedang besarnya sementara lebih dari 50 sosok berdarah jatuh miring dengan anggota tubuh yang tidak lengkap. Pada akhirnya, seorang tokoh berdarah memanfaatkan kesempatan itu untuk menusukkan pedangnya ke punggung Jenderal Garnisun LV13 tersebut. Ketika Jenderal Garnisun ini menjadi sedikit diam, 5 pedang dan pedang lagi ditusukkan ke tubuhnya pada saat yang bersamaan. Jenderal Garnisun membuka lebar matanya yang marah ketika dia meraung dan menyapu 5 sosok berdarah di depannya dengan pedang besarnya, membelahnya menjadi 10 bagian. Setelah membunuh 5 tokoh berdarah lagi, Garnisun Jenderal Kota Huyan segera jatuh ke tanah. Sesosok tubuh berdarah mengambil pedangnya dan melepaskan armornya sebelum menaruhnya di tubuhnya sendiri. Setelah tembok kota Huyan hanya melawan kontingen tokoh berdarah kurang dari 10 menit. Semakin banyak tokoh berdarah mengambil pedang dan pedang dari tentara garnisun di tembok kota dan melepaskan pakaian dan baju besi para prajurit dan perwira yang tewas tersebut. Sebelum melompat dari tembok kota dan menyapu kota Huyan seperti gelombang berdarah. Seluruh kota Huyan dipenuhi dengan jeritan dan tangisan. Di rumah wali kota Huyan. Bagaimana itu bisa terjadi di kota Huyan, Provinsi Zhongzhou, sebuah provinsi abadi di negara Taixia? Setelah mendengar bahwa tembok kota utara kota Huyan ditembus oleh sosok-sosok berdarah dan tangisan serta teriakan rakyat jelata di kota Huyan, wali kota langsung menjatuhkan dirinya ke kursi. Tuhan, cepatlah, sebaiknya kamu pergi sekarang. Pengurus rumah wali kota membujuk wali kota dengan wajah pucat, mereka yang memiliki kapal udara di kota sudah menaiki kapal udara mereka sendiri, pesawat kami juga siap. Namun, wali kota sepertinya tidak mendengar kata-kata pengurusnya, sebaliknya, dia hanya melihat Ketua Mahkamah Agung Kota Huyan berseragam dengan pandangan linglung dan bertanya, apakah? Sudahkah Tuan Meng mengetahui kejadian hari ini sejak lama? Apakah orang-orang ini adalah pemberontak gereja yang mencapai surga? Ketua Hakim Kota Huyan tidak terlihat sebaik wali kota. Setelah mendengar perkataan wali kota, dia hanya menjawab dengan suara pelan, Pengadilan Kota Huyan baru saja menerima informasi intelijen dari Pengadilan Provinsi Zhongzhou. Mereka menyuruh kami untuk segera menutup gerbang kota. Adapun alasan konkretnya, dan dari mana sosok berdarah ini berasal? Apakah mereka manusia atau setan? Saya tidak tahu. Setelah mengatakan itu, Ketua Pengadilan Kota Huyan tampak bertekad sambil menangkupkan tangannya ke arah wali kota. Saat nyawa dan harta benda orang-orang dihancurkan secara sembarangan di Kota Huyan, petugas yang rendah hati ini harus menyelidikinya dan membunuh musuh alih-alih menyeret keberadaan yang tercela. Saya harus pergi, wali kota, sampai jumpa. Setelah mengatakan itu, Ketua Hakim Kota Huyan dengan tegas meninggalkan rumah wali kota bersama 2 pemburu kriminal. Tuhan, pramugara itu membujuk dengan cemas sekali lagi. Kota Huyan hanyalah sebuah kota kecil, oleh karena itu, tangisan dan raungan segera mendekati rumah wali kota. Biarkan istri dan anak perempuanku naik ke pesawat. Melihat Ketua Hakim Kota Huyan pergi, wali kota Kota Huyan memperlihatkan senyum pahit sambil melambaikan tangannya dan berkata, dalam situasi ini, jika saya melarikan diri alih-alih memenuhi tanggung jawab saya untuk saat ini, saya harus dibunuh. Pada akhirnya, selain itu, anggota keluargaku akan terlibat dalam hukuman matiku. Dalam 2 perang suci sebelumnya, hanya sedikit wali kota yang melarikan diri dari kota mereka di negara Taixia, aku tidak ingin menjadi orang yang tidak tahu malu. Tuhan, pramugara itu meneteskan air matanya. Kamu juga, ingatlah untuk menjaga istri dan anak perempuanku di masa depan. Wali kota melambaikan tangannya sambil mengambil pedang berjalannya dari dinding dan berkata, saya akan tinggal di sini. 2 menit kemudian, sebuah pesawat mini terbang dari rumah wali kota. Semua penjaga dan tentara di dalam rumah wali kota dikerahkan karena mereka siap untuk melindungi rumah wali kota bersama dengan wali kota. Di lobi rumah wali kota hanya duduk di kursi utama. Dia meletakkan satu tangan ke gagang pedangnya sambil menyentuh segel emas resmi wali kota Kota Huyan dengan tangan lainnya. Stempel resmi wali kota di negara Taixia bukan hanya simbol otoritas tetapi juga perlengkapan alkemis. Pada saat kritis, itu akan memiliki fungsi khusus. Stempel resmi sekecil itu adalah menara suar Kota Huyan. Wali kota Kota Huyan tidak pernah membayangkan bahwa dia dapat menggunakan fungsi lain dari stempel resmi ini. Dia mungkin orang pertama yang menggunakan fungsi itu di antara 9 provinsi abadi di negara Taixia. Hanya setelah sekitar 7 menit kemudian, seruan pertempuran dan teriakan penjaga rumah wali kota terdengar. Setelah 2 menit berikutnya, dengan suara keras bang, gerbang rumah wali kota dibobol sementara sesosok tubuh berdarah menerobos masuk. Pada saat ini, seberkas cahaya berdarah melesat ke langit dari rumah wali kota seperti sebuah sinyal. Setelah mencapai ketinggian sekitar 70 mil, itu berubah menjadi 2 kata yang membara Kota Huyan,
yang bertahan lama dan dapat dilihat dengan jelas dalam jarak 700 mil. Sementara itu, stempel resmi semua wali kota di Provinsi Zhongzhou mulai bergoyang dan berubah warna menjadi merah. Meski begitu, samar-samar mereka masih bisa melihat dua kata kota Huyan di segelnya sendiri. Setengah jam kemudian, ketika dua ksatria dari pengadilan Provinsi Zhongzhou dengan tergesa-gesa tiba di kota Huyan. Mereka menemukan bahwa seluruh kota telah berubah menjadi kota yang berdarah dan mati. Seluruh jalan, gang, rumah, hotel, sekolah dan toko berlumuran darah dan mayat. Setelah menyerbu ke dalam kota seperti pembunuh dan binatang buas, lebih dari 30.000 sosok berdarah LV9 segera mengubah kota kecil ini menjadi neraka. Sebagian besar kota Huyan terbakar dalam kobaran api yang dahsyat, termasuk mayat dan minuman keras yang terkenal. Setelah melihat ini, kedua ksatria itu membuka mata lebar-lebar karena marah. Namun, kontingen tokoh berdarah telah lama melarikan diri ke segala arah. Ketika sosok-sosok berdarah itu keluar dari lembah Pingsha, mereka telanjang. Namun, pada saat ini, mereka sudah lama mengenakan pakaian, baju besi dan helm serta memegang senjata. Pada hari yang sama, 4 kota lain di sekitar lembah Pingsha mengalami bencana serupa. Akibatnya, puluhan kota dan desa berubah menjadi reruntuhan, lebih dari 500.000 orang terbunuh atau terluka. Prefektur Longqi di Provinsi Zhongzhou berada dalam situasi darurat. Kobaran api perang yang berkobar di Provinsi Abadi menjerumuskan begitu banyak orang ke dalam kesengsaraan dan penderitaan dalam satu hari dan mengejutkan seluruh negara Taixia. Kastil Besi Hitam Bab 1050, tamu dari provinsi tetangga. Pada tanggal 18 Agustus kota Xuantian, di kaki pegunungan Yangwei, wilayah karunia naga api. Sejak kemarin, jumlah kapal udara yang mengakses kota Xuantian meningkat secara tiba-tiba. Pagi ini, dengan kedatangan kapal udara, seluruh kota Xuantian menjadi riuh. Ditutupi dengan kapal udara dan kapal udara, langit di luar kota Xuantian sama riuhnya dengan tempat pemasaran. Sangat sulit bagi rakyat jelata di kota Xuantian untuk melihat sebuah kapal udara. Namun, pagi ini, mereka melihat total 4-5 airboat. Konon salah satunya adalah milik Gubernur Provinsi Yuzhou. Kunjungan Gubernur Provinsi Yuzhou ke Xuantian Cheng jelas merupakan peristiwa besar. Namun, peristiwa terbesar di kota Xuantian hari ini adalah Cuili, pertapa naga api dan pemilik wilayah karunia naga api akan mengadakan upacara pembukaan sekte naga besi miliknya. Kota Xuantian belum pernah seramai ini sebelumnya. Hari itu, seluruh penduduk kota Xuantian merasa bangga karena mereka tinggal di wilayah karunia naga api untuk pertama kalinya. Nampaknya mereka semua menikmati kejayaan menjadi penduduk asli. Hasilnya, seluruh kota menjadi bersemangat hari ini. Semua klan besar di Provinsi Yuzhou, Provinsi Tongzhou, dan Provinsi Yanzhou di wilayah militer timur laut yang memenuhi syarat untuk menerima kartu undangan emas telah berkumpul di kota Xuantian pada hari itu. Karena wilayah hadiah naga api bertetangga dengan ketiga provinsi tersebut, maka menurut tata krama negara Taixia, semua klan besar di ketiga provinsi tersebut telah menerima kartu undangan emas milik Zhang Tai. Tentu saja, jika Zhang Tai sudah menjadi seorang ksatria bayangan, maka dia memenuhi syarat untuk mengirimkan kartu undangan emasnya ke seluruh wilayah militer timur laut. Jika dia maju menjadi seorang ksatria surgawi, kartu undangannya bisa menjangkau seluruh negara Taixia. Pada hari itu, kartu undangan emas naga besi milik Zhang Tai benar-benar menyeratkan status para pendatang. Semua klan besar di 3 provinsi yang bisa menerima kartu undangan emas Zhang Tai memiliki ksatria klan. Adapun klan lainnya, meskipun mereka kaya, mereka tidak memiliki ksatria klan dan mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima kartu undangan emas Zhang Tai. Bagaimana rakyat jelata bisa menerima kartu undangan emas dari seorang ksatria bumi? Kartu undangan emas Zhang Tai hampir sama pentingnya dengan kartu undangan gubernur provinsi. Dan akan populer dimanapun kartu itu berada. Sebenarnya banyak marga yang belum menerima kartu undangan emas telah tiba di 3 provinsi tersebut akhir-akhir ini. Setelah mengetahui bahwa Sekte Naga Besi akan mengadakan upacara pembukaan, para tokoh utama dalam klan-klan ini telah tiba di kota Xuantian bersama murid-murid klan mereka pada pagi hari itu dan dengan sabar menunggu kesempatan dan meminta informasi intelijen. Sekarang karena pertapa naga api akan mendirikan sebuah sekte, dia pasti akan mendaftarkan peserta magang pada hari itu. Berita bahwa seorang ksatria bumi akan mendaftarkan muridnya sangat menarik bagi klan yang tidak memiliki ksatria. Selain itu, semua orang telah mengetahui bahwa pertapa naga api memiliki kekuatan tempur yang hebat saat dia mengembangkan sutra naga api klasik tingkat markis yang tepat. Dengan kekuatan bertarungnya yang luar biasa, pertapa naga api telah membunuh lebih dari 1 ksatria iblis dan ksatria asosiasi 3 mata di alam elemen tanah. Karena eksploitasi militernya yang luar biasa, pertapa naga api dihadiahi wilayah Bonti naga api. Sedangkan untuk klan yang tidak memiliki ksatria, jika mereka dapat menemukan kepercayaan seperti itu dan memungkinkan murid klan mereka memiliki kesempatan untuk menyentuh klasik budidaya tingkat markis, klan ini hampir bersedia membayar berapapun harganya untuk itu.
Kemarin, gerbang istana rumah dinas di kota Suantian telah digantung dengan sebuah plakat baru. Bagian bawah plakat itu terbuat dari emas sedangkan tulisan di atasnya terbuat dari emas yang terlihat sangat sombong halaman Suantian dari Sekte Naga Besi. Plakat tersebut berukuran panjang 2,3 meter dan lebar 0,67 meter. Karena wabah ini digantung di luar, itu menandakan bahwa Sekte Naga Besi telah resmi berakar di wilayah karunia naga api. Sebelum lokasi Sekte Naga Besi secara resmi selesai dibangun, halaman Suantian dari Sekte Naga Besi ini akan menjadi jendela sementara dan benteng bagi sekte tersebut. Pada pagi hari tanggal 18 Agustus jalan di luar halaman Suantian dari Sekte Naga Besi telah penuh sesak seperti kelinci di tengah hutan. Sedangkan bagi rakyat jelata di kota Suantian, bahkan jika mereka tidak dapat memasuki halaman Suantian, mereka mungkin merasa berharga untuk melihat sosok-sosok besar dan perahu udara yang mungkin tidak akan mereka tumpangi seumur hidup mereka. Apalagi bagi mereka yang memiliki anak, harus ikut bersenang-senang. Jika Pertapa Naga Api mendaftarkan murid-muridnya pada hari ketika Sekte Naga Besi mengadakan upacara pembukaannya, mereka mungkin bisa membantu anak-anak mereka mengambil peluang untuk mendapatkan jalan pintas menuju kekayaan dan reputasi. Plot seperti itu selalu ada dalam novel dan cerita. Ketika seorang master lewat di suatu tempat, dia tiba-tiba menemukan seorang bocah nakal yang tampak istimewa, karena dia menghargai talenta tinggi. Dia bermaksud mendaftarkan bocah nakal itu sebagai muridnya. Demikian pula, jika anak-anak mereka dihargai oleh Pertapa Naga Api ketika dia melewati mereka, mereka akan membuatkan permen min. Tidak ada yang bisa memastikan klan umum itu tidak memiliki ksatria. Begitu banyak keluarga yang memiliki anak, belum lagi anak-anak remaja tersebut. Orang-orang muda yang berambisi mempelajari keterampilan bertarung di 10 kota wilayah karunia naga api telah datang ke kota Suantian secara bertahap beberapa hari yang lalu. Mereka mengangkat kepala, menunggu upacara pembukaan Sekte Naga Besi dan mencari kesempatan untuk bergabung dalam Sekte Naga Besi. Karena terlalu banyak orang yang berkumpul di luar halaman Suantian dari Sekte Naga Besi. Semua tuan tanah dan bangsawan lalim di kota Suantian menjadi bersemangat saat mereka mengerahkan bawahan mereka untuk menjaga ketertiban di luar halaman Suantian dari Sekte Naga Besi sendirian. Rakarsa. Saat ini, kota Suantian sama riuhnya dengan acara akbar di mana klan-klan besar bersaing memperebutkan posisi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou 4 tahun lalu. Hampir semua klan besar dan klan dengan ksatria yang diundang untuk menghadiri upacara pembukaan tiba di sini dengan airboat atau kapal udara. Kapal udara tersebut langsung mendarat di pangkalan pesawat di halaman Suantian dari Sekte Naga Besi. Beberapa orang di luar halaman Suantian akan berteriak setelah mereka mengidentifikasi latar belakang kapal udara atau kapal udara tersebut, menyebabkan orang-orang di sekitarnya berseru. Setelah jam 8 pagi, kapal udara berwarna merah tua lainnya yang panjangnya lebih dari 200 meter tiba dan perlahan mendarat di halaman Suantian dari Sekte Naga Besi. Saat melihat airboat itu dan slogan klan khusus di atasnya, seseorang di halaman langsung meneriakkan latar belakang airboat tersebut. Ah, itu kapal udara keluarga Zhu, keluarga gubernur provinsi Yanzhou. Keluarga Zhu juga menugaskan orang-orang untuk menghadiri upacara pembukaan di kota Suantian. Jeritan itu menimbulkan seruan banyak orang. Di halaman, ketika airboat mendarat, pintu palka terbuka, seorang lelaki tua berpakaian bagus kemudian turun dari perahu udara diikuti oleh lebih dari 10 murid keluarga Zhu sambil mengangkat kepala. Zhu Sudong, tetua klan Zhu dari istana Jinghong di Yanzhou, tiba bersama murid-murid Zhu. Seorang resepsionis dari klan Wang dari istana Yusun melaporkan nama dan latar belakang para pendatang dengan lantang. Mendengar itu, semua orang di halaman hampir tahu bahwa perwakilan klan gubernur provinsi Yanzhou telah tiba. Saat perwakilan Zhu tiba, murid klan Wang yang bertanggung jawab atas resepsi segera membawa mereka ke tempat utama upacara pembukaan dengan sopan dan penuh perhatian. Ini adalah kesempatan yang paling disambut baik bagi para murid klan Wang dari istana Yusun di kota Ning'an untuk bertemu dengan tokoh-tokoh berpengaruh dari klan-klan besar di 3 provinsi. Setelah menerima tugas ini, klan Wang menempatkan tugas ini sebagai prioritas utama seluruh klan. Banyak elit Wang klan telah dipanggil kembali. Murid-murid klan Wang di halaman Suantian saat ini termasuk pelayan pria dan wanita, pelayan, dan banyak murid muda klan Wang. Semuanya dipilih secara khusus. Mereka telah menugaskan orang untuk setiap detail. Karena mereka harus memuaskan Pertapa Naga Api dan memuliakan klan Wang menganggap tugas penerimaan ini sebagai suatu kehormatan. Tempat utama upacara pembukaan berada di lahan terbuka yang merupakan bekas lapangan latihan di halaman Suantian. Melalui renovasi yang cermat, tempat ini telah menjadi tempat paling cemerlang di Sekte Naga Besi untuk saat ini. Para pendatang diantar ke tempat duduk mereka masing-masing oleh resepsionis Wang Clan. Di venue ini, lokasi klan yang diundang diatur secara ketat sesuai dengan kekuasaan dan reputasi. Saat tim klan Zhu berjalan menuju tempat duduk mereka masing-masing, mereka terus memanggil orang-orang di sekitar yang berdiri satu demi satu.
Para pendatang itu semuanya dipimpin oleh tetua klan atau ksatria. Menurut etiket, mereka harus datang. Namun, para tetua dan ksatria yang datang ke sini tidak terlihat sesantai saat mereka menghadiri upacara pembukaan serupa sebelumnya. Sekalipun mereka terlihat santai, mereka tidak bersungguh-sungguh. Kebanyakan orang yang hadir terlihat sedikit khawatir. Saat mereka saling menyapa, mereka berbisik tentang apa yang terjadi di Provinsi Zhongzhou dan bertukar kabar. Karena upacara pembukaan resminya belum dimulai, pertapan naga api tidak ada di sini. Oleh karena itu, suasana saat ini agak santai untuk saat ini. Upacara pembukaan Sekte Naga Besi lebih seperti pertemuan antar klan besar dari Provinsi Yuzhou, Provinsi Tongzhou, dan Provinsi Yanzhou di dalam wilayah-wilayah militer Timur Laut pada periode khusus. Saat ini, apa yang terjadi di Provinsi Zhongzhou telah tersebar ke seluruh negara Taixia, mungkin. Rakyat jelata di luar halaman Xuantian berada terlalu jauh dari apa yang terjadi di Provinsi Zhongzhou. Meskipun mereka telah mendengar beberapa detailnya, mereka tidak memiliki perasaan yang mendalam mengenai hal itu. Banyak rakyat jelata yang menganggap peristiwa di Provinsi Zhongzhou sebagai pemberontakan. Namun, apa yang terjadi di Provinsi Zhongzhou adalah masalah hidup atau mati bagi klan-klan besar dengan para ksatria yang telah mengakar kuat di negara Taixia. Rumah besar klan Zhou dekat dengan istana Huaiyuan dan rumah besar klan Qian, klan gubernur Provinsi Tongzhou. Sebagai klan gubernur provinsi yang memiliki ksatria bumi dan memerintah provinsi, tentu saja perwakilan klan tersebut berada di barisan depan. Penatua Muyu tiba di sini atas nama istana Huaiyuan, Penatua Qian Haichao tiba di sini atas nama klan Qian. Ketika Tetua Zhu memimpin tim mereka ke sini, Tetua Muyu dan Tetua Qian Haichao saling berbisik sambil dikelilingi oleh para ksatria dan tetua dari klan besar lainnya dari 3 provinsi. Semua orang di lingkaran ini terlihat agak serius. Hanya setelah beberapa hari, seluruh provinsi Zhongzhou menjadi semakin kacau.